Kastil Besi Hitam Bab 841, Singa di Provinsi Yuzhou, 12. Rasanya sama seperti meninggalkan situasi munculnya kembali masalah ketika dia meninggalkan bola surga. Setelah kembali ke tubuhnya secara spiritual, Zhang Tai merasa cukup tenang di sekitarnya kecuali suara nafas. Setelah membuka matanya, Zhang Tai melihat orang-orang memperhatikannya dengan berbagai ekspresi. Para tetua istana Huaiyuan, termasuk Zhang Taixuan, membungkuk dalam-dalam ke arah Zhang Tai. Zhang Tai buru-buru membungkuk ke arah mereka juga. Setelah itu, ia kembali ke tim klan Zhang dari istana Huaiyuan sambil diperlakukan sebagai hewan prasejarah. Setelah beberapa saat, Komandan Cheng akhirnya menghela nafas panjang. Saya telah bertarung di alam elemen tanah selama sekitar 60 tahun dan telah melihat banyak pusat kekuatan manusia dan iblis. Namun saya hanya melihat iblis memakan manusia karena ratusan juta manusia akan menjadi makanan iblis di setiap perang suci, hari ini. Saya menemukan seorang ksatria istimewa yang bisa sekuat singa saat melawan iblis. Pada saat kritis, meskipun anggota tubuhnya patah, dia masih memakan iblis hidup-hidup dan meminum darah iblis. Betapa heroiknya dia, wajah Komandan Cheng yang berkulit gelap berubah cerah karena bangga. Dia terlihat sangat bersemangat. Dia kemudian bertepuk tangan, yang sekeras guntur, jika semua orang Hua berperilaku seperti dia, setan akan dimusnahkan. Ayo, bawakan aku minuman keras sumsum nagaku. Saat Komandan Cheng menyelesaikan kata-katanya, para pelayannya membawakan 2 botol minuman keras, satu untuk Komandan Cheng, yang lainnya untuk Zhang Tai. Semua orang yang ada saat ini, para perwira atau kepala dan tetua dari semua klan hanya bisa menyaksikan Zhang Tai dengan tatapan yang sangat kagum. Pemenang terbesar kompetisi ini adalah Zhang Taixuan, pangeran angin panjang dari klan Zhang di prefektur Yanghe. Namun, yang paling cemerlang adalah sesepuh Zhang yang tampak baru berusia 16-17 tahun. Dipuji oleh Komandan Cheng dan diberi minuman keras sumsum naga, Zhang Musen pasti akan memiliki masa depan cerah di negara Taixia. Minuman keras ini dihadiahkan oleh Yang Mulia ketika saya pergi ke Bukit Xuanyuan bertahun-tahun yang lalu. Minuman ini dapat merelokasi tendon Anda dan membersihkan sumsum Anda, menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik dan jiwa Anda, mengkonsolidasikan cakra Anda. Selain itu, minuman ini memiliki banyak manfaat lainnya. Satu setetes minuman keras ini akan bernilai 10 kg mutiara cerah. Dengan satu tetes minuman keras ini, rakyat jelata akan merasakan sensasi terbakar di sekujur tubuh mereka dengan tendon yang tergeser dan tulang patah. Mereka akan merasa sangat sakit dan bahkan mungkin bunuh diri. Oleh karena itu, hanya para ksatria bisa minum minuman keras seperti itu. Meskipun para ksatria hampir tidak bisa mabuk setelah minum 3 gelas terus-menerus. Aku sudah mengawetkan 2 botol minuman keras ini selama bertahun-tahun. Karena aku merasa cukup bahagia hari ini, aku ingin membaginya denganmu. Berani kamu bersaing denganku? Stoples itu berwarna ungu dengan pola naga di atasnya. Itu sebesar labu biasa yang sudah matang. Sepertinya terbuat dari kristal ungu, namun rasanya sangat berat. Setelah menimbangnya dengan satu tangan, Zhang Tai merasakan beratnya sekitar 50-60 kg dengan garis karakter persegi kecil tersegel di atasnya. Xuan Yuan Zi Qiu Sao Futai Guan Mi Zi Chenggong. Zhang Tai diam-diam melirik toples minuman keras tadi. Setelah mendengarkan penjelasan Komandan Cheng dan memperhatikan mata haus di sekitarnya, Zhang Tai yakin bahwa minuman keras sumsum naga ini pasti merupakan minuman terbaik. Ternyata, Kaisar Xuan Yuan biasanya meminumnya. Padahal Komandan Cheng hanya punya 2 toples. Setetes minuman keras seperti itu bernilai 10 kg mutiara cerah, siapa yang akan melewatkan kesempatan berharga ini? Penatua Muyuan benar. Saat saya menjadi terkenal, manfaatnya akan tiba. Mengingat minuman keras sumsum naga, aku khawatir aku tidak dapat membelinya meskipun aku punya uang. Tolong, Komandan Cheng. Zhang Tai mengangkat toplesnya dan meluruskannya. Hahaha, Komandan Cheng tertawa terbahak-bahak ketika dia melepaskan pertempuran kinya dan membuka penutup toples ungu yang tertutup rapat, diikuti oleh Zhang Tai. Saat mereka membuka penutup yang tersegel, aroma minuman keras yang sangat kaya telah keluar dari toples dan memenuhi altar surgawi dan memasuki otak orang-orang. Selain aromanya yang eksotis, minuman keras sumsum naga juga menyelimutinya sementara cahaya berbentuk naga melayang keluar dari setiap toples. Dengan gambaran seperti itu, mereka dapat membayangkan betapa berharganya minuman keras tersebut. Di antara para tetua dari masing-masing klan besar, terutama mereka yang sangat menyukai minuman. Dengan paksa mengendus aroma eksotis sambil memandangi 2 toples minuman keras sumsum naga seperti bagaimana serigala yang lapar memperhatikan domba gemuk. Di saat yang sama, mereka dengan paksa menelan air liur mereka. Zhang Tai menyadari bahwa tetua Gu Qinglong, yang ditemuinya di bola surga, tidak bisa mengalihkan pandangannya dari toples di tangannya. Gu Qinglong telah menelan ludahnya ratusan kali. Dia sepertinya ingin meminumnya atas nama Zhang Tai. Padahal, semua orang tahu bahwa itu adalah hadiah dari Komandan Cheng. Bahkan jika mereka ngiler tentang hal itu, mereka hanya bisa melihatnya minum.
Melihat Komandan Cheng mengangkat kepalanya dan langsung menuangkan minuman keras kuning ke dalam mulutnya. Zhang Tai menirunya dan juga mengendalikan minuman keras sumsum naga untuk mengalir ke mulutnya dengan pertempuran ki seperti meminum air di bawah keran air. Setelah meminumnya, Zhang Tai merasa bahwa dia bukan sedang meminum minuman keras, melainkan api dengan aroma yang eksotis. Saat minuman keras memasuki mulutnya, ki, darah, tulang, sumsum, tendon, dan meridian Zhang Tai mulai bergemuruh. Tak lama setelah itu, cakra Zhang Tai mulai bergetar, sementara setiap pori-pori di tubuh Zhang Tai mulai mengeluarkan panas seperti api seperti cerobong asap. Setelah meminum sebotol minuman keras itu, Zhang Tai merasakan kobaran api di mana-mana sementara wajahnya memerah. Merasa sedikit terpesona, dia sedikit bergoyang sebentar dan hampir terjatuh. Terima kasih atas minuman kerasmu, Komandan Cheng. Zhang Tai menghargainya. Bagus. Setelah meminum sebotol minuman keras, wajah berkulit gelap Komandan Cheng berubah menjadi merah. Dia menjadi lebih bersemangat dan semakin menyukai Zhang Tai. Dia pandai berkelahi dan minum, dia bisa mengalahkan bocah nakal dari sekte keberuntungan surga itu, dan menjadi seorang pria sejati. Bakat yang luar biasa. Komandan Cheng menghela nafas dalam. Dia kemudian bertanya dengan nada ramah, saya tahu Anda mendapatkan Musen sebagai karakter Anda setelah upacara rotasi cakra. Siapa nama lama Anda? Setelah mendengar bahwa Komandan Cheng menanyakan nama pribadi Zhang Tai, para tetua istana Huaiyuan lainnya saling bertukar pandang karena mereka semua merasa bahwa Komandan Cheng memuji dia. Penampilan yang lain berubah menjadi lebih kagum. Orang tuaku menamaiku Zhang Tai. Zhang Tai. Semua orang tercengang. Nama ini terlalu umum. Seperti karakter Tai, nama Zhang Tai ada di mana-mana. Namun, saat ini, nama umum tersebut menjadi tidak biasa. Baiklah, aku akan memanggilmu Zhang Tai mulai saat itu, aku bisa mengingatnya dengan mudah. Setelah terdiam kurang dari 1 detik, Komandan Cheng sempat mengutarakan pendapatnya, saya kekurangan perwira yang ditugaskan Due Sima, kelas 5, Jenderal Lang. Apakah Anda ingin menerimanya? Due Sima. Setelah memikirkannya sebentar, Zhang Tai teringat maknanya di negara Taixia. Semua perwira yang ditugaskan bersama Sima memiliki hubungan dengan militer. Mayor Sima, salah satu dari 3 kanselir teratas di negara Taixia, terutama bertanggung jawab atas ekspedisi perang dan pasukan militer di negara Taixia. Due Sima bertanggung jawab atas pengawal kekaisaran Komandan Cheng. Pengawal istana Komandan Cheng adalah pasukan paling elit dari komandan wilayah militer timur laut di negara Taixia. Meskipun posisi gubernur provinsi di Provinsi Yuzhou, provinsi yang lebih rendah di negara Taixia hanyalah kelas 5, kekuatan kelas 5 Due Sima bisa dibayangkan. Terlebih lagi, posisi ini berada di pihak Komandan Cheng. Ia lebih dekat dengan Komandan Cheng daripada gubernur provinsi pada umumnya. Jika dia bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, dia pasti akan memiliki masa depan cerah yang tak ternilai harganya. Sederhananya, bahkan jika Zhang Tai kemudian mengundurkan diri, selama dia telah melakukan beberapa eksploitasi militer dan memiliki beberapa pengalaman dalam posisi ini, dia dapat dengan mudah dipromosikan menjadi gubernur provinsi atau menjadi Jenderal Ceji di kelas yang sama. Segera setelah mendengar kata-kata Komandan Cheng, para tetua istana Huaiyuan lainnya dan para tetua dari 9 klan besar lainnya menarik napas dalam-dalam pada saat yang bersamaan. Tanpa harus berbalik, Zhang Tai sudah merasakan tatapan tajam dari para tetua istana Huaiyuan lainnya di punggungnya. Dia tahu apa yang mereka pikirkan. Jika mereka tidak takut dengan kekuatan dan keagungan Komandan Cheng, mereka mungkin sudah lama menyuruhnya untuk menerimanya melalui transmisi suara rahasia. Setelah mengambil posisi ini, tidak lebih buruk daripada memenangkan posisi gubernur provinsi-provinsi Yuzhou untuk istana Huaiyuan. Selain itu, dengan 1 orang di sisi Komandan Cheng, klan Zhang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh klan lain di provinsi Yuzhou. Jika Zhang Tai benar-benar sepotong besi, dia mungkin akan meleleh di bawah tatapan mata panas di sekitarnya. Saya sangat menghargai bantuan Anda, Komandan Cheng, tetapi saya khawatir saya tidak dapat menerima posisi ini. Setelah mendengar jawaban Zhang Tai, seluruh kompleks macan putih menjadi sunyi. Komandan Cheng sedikit mengernyit sementara ki yang bermartabat mulai merembes sehingga membawa tekanan besar bagi semua orang saat ini. Mengapa? Setelah Komandan Cheng menanyakan alasannya dengan tenang, semua orang merasa kompleks macan putih menjadi dingin. Zhang Tai menatap lurus ke mata agung Komandan Cheng dengan terus terang sambil menjawab dengan nada tertekan, saya meninggalkan rumah untuk bergabung dengan tentara pada usia 16 tahun. Setelah bertempur hampir 10 tahun di anak benua Wei, selama periode tersebut, saya jarang bersatu dengan anggota keluarga saya. Setelah datang ke Provinsi Yuzhou, saya menyadari bahwa ibu saya mengkhawatirkan keselamatan saya hampir setiap hari selama dekade terakhir dan jatuh sakit karenanya. Ketika saya kembali ke rumah beberapa hari yang lalu, ibu saya menjadi gembira dan tiba-tiba menjadi sakit. Seperti pepatah Hua yang lama, ketika anak laki-laki melakukan perjalanan 1000 mil jauhnya, ibunya akan selalu mengkhawatirkannya.
Aku benar-benar tidak tahan jika ibuku mengkhawatirkanku hari demi hari dan bertambah tua. Oleh karena itu, mohon maafkan aku atas hal itu. Saya tidak peduli dengan masa depan cerah dan kehormatan saya. Saya hanya berharap untuk tinggal di Provinsi Yuzhou dan menemani ibu saya setiap hari. Saya hanya berharap ibu saya tidak mengkhawatirkan saya dan mendapatkan mimpi indah setiap malam. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, seluruh pandangan di sekitarnya menjadi aneh. Penampilan Guo Hongyi paling aneh. Melihat wajah Zhang Tai dan mendengarkan penjelasan Zhang Tai, Komandan Cheng akhirnya menundukkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Setelah beberapa saat, ibu baik, anak patuh, kebajikan seorang pria tidak akan pernah bisa diambil. Terima kasih, Komandan Cheng. Zhang Tai membungkuk dalam-dalam ke arah Cheng Honlie. Detik berikutnya, Komandan Cheng menyipitkan matanya sementara Qi melesat ke langit. Dia membuka mulutnya, yang bergema di sekitar kota Yuzhou. Semua orang bisa mendengarnya. Karena Yuzhou telah dipromosikan ke provinsi rendah yang sudah mapan, klan Zhang memenangkan persaingan dengan paksa dan mendapatkan posisi gubernur provinsi di provinsi Yuzhou. Saya menunjuk Zhang Tiaxuan, Pangeran Angin Panjang sebagai gubernur provinsi pertama di provinsi Yuzhou. Tanpa bantuan perlengkapan alkemis dan perlengkapan rune apapun. Suara Komandan Cheng terdengar di kompleks macan putih seperti guntur yang teredam. Tak lama kemudian, ia mencapai awan dan dipantulkan ke tanah. Kemudian, menyebar ke seluruh provinsi Yuzhou dengan cara yang sangat megah. Zhang Taixuan, di sini, Kaun Longwin keluar dari tim istana Huaiyuan di bawah tatapan semua orang yang saat ini. Ambil segelku. Stempel gubernur provinsi-provinsi Yuzhou yang melambangkan keagungan tertinggi provinsi Yuzhou terbang dari tangan Komandan Cheng dan mendarat di tangan Zhang Taixuan dengan mantap yang telah diangkat tinggi di atas kepalanya. Setelah menerima segel tersebut, Zhang Taixuan langsung mematahkan ujung lidahnya dengan giginya dan menyemprotkan seteguk darah ke segel tersebut. Segel itu kemudian segera memancarkan cahaya yang kuat, yang menutupi seluruh kompleks macan putih. Aku tidak menyangka kalau stempel gubernur provinsi ini juga merupakan benda perak rahasia. Sebuah pemikiran muncul di benak Zhang Tai setelah Zhang Tai melihat pemandangan ini. Hampir di saat yang sama, Zhang Tai merasakan perasaan hangat menjalar ke seluruh tubuhnya. Perasaan mabuk yang sangat berlebihan mulai terpancar. Merasa terpesona, Zhang Tai langsung kehilangan kesadarannya. Selamat, Gubernur Provinsi. Petugas lain yang ditugaskan di kota Yuzhou di Kompleks Macan Putih membungkuk dalam-dalam ke arah Zhang Taixuan. Setelah itu, tetua Zhang memanggil nama Zhang Tai dan tidak mendapat tanggapan. Mereka kemudian menemukan bahwa Zhang Tai sudah tertidur. Efek minuman keras sumsum naga terlalu kuat. Karena Zhang Tai baru saja membentuk satu cakra, maka setelah meminum sebotol minuman keras ini, ia perlu waktu beberapa hari untuk bangun. Suara ramah Komandan Cheng terdengar, membuat para tetua klan Zhang lainnya merasa tenang. Mereka merasa mengelilingi harta karun. Setelah melirik Zhang Tai beberapa kali lagi, Komandan Cheng lebih menghargai Zhang Tai. Akhirnya, dia menghela nafas. Nah, dengan adanya singa di provinsi Yuzhou ini, warga di sini akan aman. Pada hari yang sama, Komandan Cheng meninggalkan kota Yuzhou menuju selatan dengan perahu udara. Persaingan sengit untuk mendapatkan posisi gubernur provinsi di provinsi Yuzhou akhirnya berakhir. Sore harinya, Komandan Cheng memperhatikan kota Yuzhou yang semakin menjauh darinya, dia merasa sedikit menyesal. Pada saat ini, gelombang kuat elemen tanah melayang dari kota Yuzhou, aurora muncul di langit jauh yang ditandai dengan perubahan sabuk cahaya yang sangat indah. Tetua Sekte Heaven's Fortune telah pindah ke sisi Komandan Cheng secara diam-diam. Melihat dari kejauhan, dia menghela nafas. Zhang Taixuan sedang berpromosi menjadi ksatria bumi. Untuk posisi gubernur provinsi di provinsi Yuzhou, dia sengaja memilih untuk tidak berpromosi menjadi ksatria bumi. Zhang Taixuan benar-benar berpikiran tunggal. Setelah dipromosikan menjadi ksatria bumi, dia akan terus mempertahankan posisinya di provinsi Yuzhou. Lu Dingzi hanyalah seorang sedikit lebih lemah dari Zhang Taixuan. Komandan Cheng berkata dengan pandangan bijaksana, ada satu hal yang tidak pernah kubayangkan. Tuan Huaiyuan sangat pemarah dan terus terang, namun keturunannya sangat cerdas. Sungguh mengejutkan, jika Tuan Huaiyuan setengah toleran seperti Zhang Taixuan. Dia tidak akan memaksa untuk pergi ke anak benua Wei dan meletakkan fondasi istana Huaiyuan di daerah yang tidak beradab itu. Keturunan Tuan Huaiyuan pasti telah belajar dari perbuatan leluhur mereka. Namun, ketika istana Huaiyuan berakar di provinsi Yuzhou kali ini, mereka harus terlibat dalam pusaran sebelumnya. Tetua Sekte Keberuntungan Surga menjawab dengan tatapan sedih sementara kata-katanya mengandung makna yang tak ada habisnya. FCK, wilayah militer Timur Laut adalah wilayah ayah ini, Zhang Taixuan adalah gubernur provinsi ayah ini, seorang perwira kekaisaran kelas 5 di negara Taixia. Siapapun yang berani menemukan masalah di wilayah ayah ini akan menghajarnya habis-habisan. Untuk ya, Komandan Cheng memalingkan wajahnya dengan niat membunuh yang penuh. Meskipun ayah ini tidak berasal dari pasukan kehendak Tuhan Kaisar Xuanyuan,
ayah ini mengabdi pada tentara lapis baja hitam. Yang bekerja sama dengan tentara kehendak Tuhan untuk menumpas iblis dengan mengorbankan darah yang tak terhitung jumlahnya. Dan iblis masih hidup. Ayah ini masih memiliki banyak rekan seperjuangan di tentara armor hitam sekarang. Saya juga memiliki orang-orang yang mendukung saya di Bukit Xuanyuan. Jika ada yang berani menyusahkan saya, ayah ini akan segera menghajarnya. Aku tahu, tapi sekarang Zhang Taixuan telah mengambil posisi, kamu tidak boleh mengendalikan segalanya untuknya. Semua orang tahu bahwa kamu berkulit hitam baik di dalam maupun di luar. Bahkan jika kamu ingin kehilangan kesabaran, tidak ada yang mau menyia-nyiakan kesempatan. Untukmu, wajah Zhang Taixuan tidak terlalu kurus. Selama dia bisa memegang posisi dengan mantap dan mempertahankan fondasi Zhang di Provinsi Yuzhou, bahkan jika dia digoda oleh seseorang. Itu bukan masalah serius. Komandan Cheng menyembunyikan niat membunuhnya dan langsung mengubah topik, bagaimana kabar muridmu? Itu adalah hambatan mental. Namun, ini juga merupakan ujian baginya. Jika bukan terobosannya, dia mungkin berbahaya di masa depan. Kalian para kakek tua akan berspekulasi tentang segala hal, termasuk bangsa kalian sendiri. Aku bertanya-tanya apakah kalian akan berspekulasi sebelum tidur dengan wanita kalian. Jika kalian menganggap semuanya begitu serius, bagaimana kalian merasakan kesenangan? Kamu tidak akan pernah tahu kesenangannya. Tidak ada bedanya dengan memainkan seruling kepada sapi dan bercerita tentang es kepada serangga musim panas. Jangan mengucapkan kata-kata kotor yang mencemari pendengaranku. Tetua Sekte Heaven's Fortune melemparkan pandangan hina ke arah Komandan Cheng. Kastil Besi Hitam Bab 842, Klan Pertama di Provinsi Yuzhou. Dalam keadaan pusing, Zhang Tai merasa ingin terbangun dari tidur panjang yang nyaman dan lesu di pagi musim semi. Dia dibangunkan oleh Twitter di luar kamar tidur. Ketika Twitternya menjadi jelas, Zhang Tai akhirnya terbangun. Setelah membuka matanya, Zhang Tai menemukan dia sedang berbaring di tempat tidur di kamar tidur tradisional dan cemerlang dengan karakteristik Hua yang lengkap. Sepertinya ada halaman di luar kamar tidur, tempat Twitter mengalir ke kamar tidur. Zhang Tai bangkit dan menemukan bahwa dia telah mengenakan jubah malam putih yang lembut dan nyaman. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidur. Duduk di samping tempat tidur, Zhang Tai merasa seperti memiliki tubuh yang benar-benar baru. Setiap sel di sekujur tubuhnya melonjak sementara tulang punggungnya terasa hangat dan nyaman. Setelah merasakannya dengan cermat, dia melakukan beberapa gerakan di dalam ruangan dan menemukan bahwa kekuatan fisik, kecepatan, ketahanan, dan 7 kekuatan ki, darah, tendon, meridian, tulang, sumsum, dan jiwa telah meningkat dalam derajat yang berbeda-beda. Kekuatan fisiknya meningkat paling besar. Terlebih lagi, cakra pertamanya berjalan lebih kental dan stabil, yang terasa seperti roda gila uap besar yang diberi minyak pelumas. Minuman keras sumsum naga benar-benar bagus. Dengan sebotol minuman keras sumsum naga, kekuatan bertarungku telah mencapai titik tertinggi baru. Zhang Tai menjilat bibirnya ketika sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Saya mendapat banyak manfaat dari 1 botol minuman keras sumsum naga. Saya bertanya-tanya seberapa kuat Kaisar Xuan Huan yang meminum minuman keras sumsum naga setiap hari. Zhang Tai baru saja bertanya pada dirinya sendiri tentang hal itu. Dia tahu bahwa dia jauh dari alam Kaisar Xuan Yuan, di mana mungkin ada hal yang lebih baik daripada minuman keras sumsum naga. Pertanyaan ini seperti bagaimana orang pedesaan bertanya-tanya berapa banyak pai daging yang akan dimakan oleh tuan tanah perkotaan setelah makan pai daging yang lezat. Sambil tersenyum mencela diri sendiri, Zhang Tai mendorong pintu kamar tidur dan pergi. Memang ada halaman di luar pintu. Saat itu sudah sekitar jam 10 pagi karena matahari sudah tinggi. Ada beberapa pohon beringin spiritual dengan mahkota hijau dan sebuah kolam. Beberapa burung berkicau di pepohonan, sementara segerombolan ikan emas sedang bermain air dengan riang di bawah daun teratai. Halaman ini sangat tenang dengan suasana yang luar biasa. Namun, itu bukan di rumah Hua Yuan. Karena naungan pohon dan tembok tinggi, Zhang Tai tidak dapat mengetahui keberadaannya. Tapi dia tahu bahwa dia berada di kota Yuzhou. Penatua Muan sedang bermeditasi dengan mata tertutup di paviliun di bawah pohon beringin spiritual. Saat melihat Penatua Muan, Zhang Tai menyadari bahwa Penatua Muan secara khusus bekerja sebagai pengawalnya di sini. Syukurlah, saya memiliki seorang tetua istana Hua Yuan yang melindungi saya setelah saya mabuk. Jika aku mabuk di tempat lain, aku khawatir rakyat jelata akan membunuhku. Ketika Zhang Tai keluar dari kamar tidur, Penatua Muan membuka matanya. Erem, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak pernah membayangkan bahwa minuman keras sumsum naga memiliki efek samping yang begitu kuat. Maaf merepotkan Tetua Muan. Zhang Tai menggaruk kepalanya dengan malu-malu. Penatua Muan berdiri. Melihat wajah Zhang Tai yang malu-malu, dia langsung tertawa. Tidak masalah, aku juga bisa bermeditasi di sini. 1 batu untuk 2 burung. Terima kasih Tetua Muan, sudah berapa hari aku tidur di sini. Di mana kita? Kamu sudah tidur 7 hari. Sekarang tanggal 12 Oktober.
Kita berada di Kompleks Macan Putih, Kota Yuzhou. Oh, Kompleks Macan Putih berfungsi sebagai rumah resmi Gubernur Provinsi Yuzhou sekarang? Penatua Muwen memberitahu Zhang Tai sambil tersenyum. Dibandingkan dengan penampilan Penatua Muwen yang agung ketika Zhang Tai bertemu dengannya untuk pertama kalinya, Penatua Muwen tampak jauh lebih ramah sekarang. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa tidur nyenyak selama 7 hari. Kompetisi telah berakhir seminggu yang lalu, Kompleks Macan Putih telah dicap dengan rumah Gubernur Provinsi Yuzhou. Itu menandakan bahwa hasil kompetisi telah ditetapkan. Bagaimana kabarnya? Semuanya lancar. Kota Yuzhou telah berada di bawah kendali klan Zhang, Istana Huaiyuan. Penatua Muwen menjawab dengan riang dan sedikit bangga. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku diberitahu bahwa minuman keras sumsum naga memiliki efek khusus. Penatua Muwen bertanya karena prihatin dan penasaran. Saya merasa sangat baik sekarang. Cakra saya berjalan lebih lancar. Selain itu, saya merasa kekuatan fisik saya meningkat hampir 500 kg, bahkan kekuatan tempur saya semakin meningkat. Zhang Tai menghangatkan anggota tubuhnya. Tetua Muwen mengangguk dengan pandangan sedikit serius, itu bagus. Karena klan Zhang dari Istana Huaiyuan baru saja mengambil alih Provinsi Yuzhou dan kepala klan kami baru saja naik ke posisi gubernur provinsi di Provinsi Yuzhou. Kami para tetua klan harus memihak banyak orang. Urusan di Provinsi Yuzhou untuk Istana Huaiyuan agar Istana Huaiyuan dapat mengakar kuat di Provinsi Yuzhou. Karena Anda telah menjadi terkenal di Provinsi Yuzhou, setiap gerakan Anda akan diamati oleh banyak orang. Anda harus mempunyai tugas. Kami para tetua dari Istana Huaiyuan kalah jumlah dengan klan Lu dan klan Gu. Selain itu, asal-usul kami di Provinsi Yuzhou tidak dapat menandingi akar mereka. Jika Anda melalaikan tanggung jawab Anda, Istana Huaiyuan akan menjadi bahan tertawaan di mata orang lain. Zhang Tai memaksakan senyum pahit, ketika saya menolak undangan Komandan Cheng 7 hari yang lalu, para tetua dan kepala Istana Huaiyuan mengira kami melewatkan peluang yang sangat bagus. Setelah saya bangun, tampaknya Istana Huaiyuan tidak akan pernah mengizinkan saya berkeliaran di luar lagi. Saya khawatir perkataan Penatua Muwen telah disetujui sebelumnya oleh para tetua lainnya dan Zhang Taixuan. Dia memberitahuku tentang hal itu sehingga aku tidak akan menemukan alasan untuk melalaikan tanggung jawabku. Baiklah, memang tidak pantas jika aku berdiam diri saja di rumah. Saya khawatir orang tua saya akan mengalami stres berat karena hal itu. Sebaiknya aku melakukan sesuatu untuk klan. Di mana kepala klan Zhang? Bolehkah Anda mengantarku ke sana? Tetua Muwen, setelah memeriksa ekspresi wajah Zhang Tai dengan cermat, Penatua Muwen akhirnya menghela nafas dalam hati. Menit berikutnya, sekelompok pelayan wanita masuk ke halaman dan mulai membantu Zhang Tai membersihkan diri. Setelah itu, Zhang Tai makan dan meminum bubur. Dia kemudian mengganti setelan baru jubah sutra buah hitam sebelum meninggalkan halaman bersama Penatua Muwen menuju Zhang Taixuan. Kompleks Macan Putih bisa menandingi istana kekaisaran negara-negara di anak benua Wei. Kediaman Zhang Tai berada di sudut kecil kawasan perumahan Kompleks Macan Putih. Berjalan di Kompleks Macan Putih yang diberi label Rumah Gubernur Provinsi Yuzhou, Zhang Tai merasa suasananya sangat berbeda dibandingkan 7 hari yang lalu. 7 hari yang lalu, orang-orang di Kompleks Macan Putih adalah orang asing bagi Zhang Tai. Sekarang, banyak orang dari klan Zhang sedang berjalan di Kompleks Macan Putih dengan penampilan yang menyenangkan dan bersemangat. Dengan pakaian resmi yang benar-benar baru, mereka berjalan tergesa-gesa. Saat melihat Zhang Tai dan Elder Muwen, mereka akan buru-buru memberi jalan kepada mereka dari jarak jauh. Berdiri di kedua sisi koridor dan lorong, mereka akan membungkuk hormat kepada mereka. Merasakan tatapan hormat dan kekaguman mereka yang tulus, Zhang Tai tahu bahwa posisinya di Istana Huaiyuan telah stabil. Berapa banyak orang di Istana Huaiyuan yang akan menjadi petugas kali ini? Zhang Tai bertanya kepada Penatua Muwen ketika dia melihat pakaian resmi mereka. Provinsi Yuzhou terlalu besar. Tetua Muwen menghela napas dalam-dalam. Sebenarnya, jumlah penduduk Istana Huaiyuan tidaklah cukup. Namun, setelah mengelola anak benua Wei selama bertahun-tahun, kami telah membina banyak elit klan dan murid di semua lapisan masyarakat. Sejak itu Istana Huaiyuan memerintah Provinsi Yuzhou, murid-murid junior kami juga bisa bekerja. Kami telah memilih lebih dari 1.000 murid klan untuk menjadi petugas dari kelas 1 hingga kelas 9 dan lebih dari 20.000 orang untuk menjadi pegawai negeri dari kelas 1 yang diasingkan hingga kelas 9. Yang diasingkan. Kedua angka itu sangat mengejutkan Zhang Tai. Dia akhirnya menyadari bagaimana kompetisi ini sangat mempengaruhi Zhang Clan. Setelah Count Longwin naik menjadi gubernur provinsi di Provinsi Yuzhou, Istana Huaiyuan memiliki lebih dari 1.000 pejabat dan lebih dari 20.000 pegawai negeri di negara Taixia. Orang-orang ini akan masuk dari berbagai lapisan masyarakat di Provinsi Yuzhou. Oleh karena itu, perebutan posisi gubernur provinsi di Provinsi Yuzhou adalah perebutan marga pertama di Provinsi Yuzhou. Namun, tanpa akar dan latar belakang klan yang dalam,
Zhang Taixuan mungkin tidak akan dapat mempertahankan posisinya dengan mantap. Gubernur provinsi sedang menangani urusan masyarakat di Istana Cerah Kompleks Macan Putih. Zhang Tai melihat berbagai orang di halaman, aula samping, dan koridor di luar Bright Palace yang sedang menunggu untuk memperkenalkan diri di hadapan gubernur provinsi yang baru. Hampir semua yang bisa datang ke sini untuk memperkenalkan diri di hadapan gubernur provinsi yang baru adalah rakyat jelata. Beberapa berpakaian seperti pria sejati. Beberapa di antaranya adalah petugas berseragam resmi, ada yang pengusaha dengan kostum mewah, ada pula perwira militer yang mengenakan baju zirah. Beberapa di antaranya adalah kepala dan tetua klan kecil di Provinsi Yuzhou. Karena Yuzhou begitu besar, tentu saja klan-klan besar lokalnya lebih banyak daripada 9 klan besar yang ikut bersaing memperebutkan posisi gubernur provinsi di Provinsi Yuzhou. Mereka yang lebih lemah yang mengetahui bahwa mereka tidak mempunyai kemampuan untuk bersaing memperebutkan posisi setinggi itu merasa takut dengan harga tiket bola surga yang mahal. Tentu saja mereka tidak berani mengikuti kompetisi. Di antara orang-orang itu, Zhang Tai merasa ada beberapa orang asing yang bahkan merupakan seorang ksatria. Negeri Taixia memang punya banyak talenta. Mereka yang setidaknya bisa menjadi ksatria nomor 1 di anak benua Wei hanya bisa menunggu di luar istana gubernur provinsi untuk diterima oleh gubernur provinsi. Kedatangan Zhang Tai dan Penatua Muwen menarik perhatian yang lain, menyebabkan sedikit perubahan pada penampilan mereka sekaligus. Ah, pria yang sangat muda itu adalah Zhang Musen, si singa di provinsi Yuzhou yang memakan seorang ksatria iblis hidup-hidup. Zhang Tai mendengar seseorang berseru dengan suara rendah di belakangnya. Karena pria itu bukanlah seorang ksatria, maka ia tidak mengetahui bahwa Zhang Tai, sebagai seorang ksatria, dapat mendengar bisikannya sekeras mendengar suara dari pengeras suara meskipun jaraknya puluhan meter dari satu sama lain. Ya, dia adalah singa di provinsi Yuzhou. Junior itu adalah singa di provinsi Yuzhou. Junior itu adalah Zhang Musen, singa di provinsi Yuzhou yang bisa membunuh semua orang di bawah ksatria dengan keterampilan melempar lembingnya, ksatria besi hitam terkuat. Saya diberitahu bahwa Zhang Musen juga seorang pria sejati, dia masih terlalu muda. Zhang Tai mendengar segala macam bisikan di jalan. Singa di provinsi Yuzhou, apakah itu nama panggilanku? Kebetulan sekali, nama panggilanku di Gunung Kecerahan adalah Singa Cakra. Dan, saya menjadi singa di provinsi Yuzhou di sini. Kastil Besi Hitam Bab 843, Dekan Mahkamah Agung di Provinsi Yuzhou. Kompleks Macan Putih dulunya bersifat hierarkis sebagai rumah gubernur provinsi di Provinsi Yuzhou. Tepat di luar Istana Cerah tempat gubernur provinsi bekerja, Zhang Tai dan Penatua Muwen melihat 2 baris dari 72 penjaga kehormatan, yang bertubuh tinggi dan mengenakan baju besi emas. Semua penjaga kehormatan adalah murid klan-klan Zhang di Istana Huaiyuan. Selain tinggi dan tampan, mereka setidaknya adalah LV9. Dengan baju besi dan helm emas, mereka berdiri di luar Istana Cerah dengan seragam lembing, tombak, yue dan perisai dengan tatapan serius, yang sangat menghalangi. Dengan suara hua yang rapi, para penjaga kehormatan mengangkat tangan mereka dan mengarahkan senjata mereka ke dada pada saat yang bersamaan saat melihat Zhang Tai dan Penatua Muwen. Kebanyakan dari mereka diam-diam melirik Zhang Tai melalui celah helm mereka. Sebagai pengawal kehormatan selain gubernur provinsi, tentunya orang-orang ini mengetahui siapa penyumbang terbesar dalam persaingan memperebutkan posisi gubernur provinsi Yuzhou. Yang membalikkan keadaan dilema tersebut dan akhirnya memenangkan posisi Istana Huaiyuan. Penatua Muwen mengangguk ke arah mereka. Tanpa mengirim seseorang untuk melapor ke Zhang Taixuan, Penatua Muwen dan Zhang Tai melangkah ke panggung batu giok di luar Istana Cerah dan memasuki Istana Cerah. Saat dia dekat dengan Bright Palace, Zhang Tai merasakan ki aneh di Bright Palace. Dia menemukan bahwa suara di dalam Bright Palace tidak akan bocor. Setelah merasakannya dengan cermat, Zhang Tai menemukan perasaan samar dan istimewa di bawah batu giok. Menjadi sangat berbeda dari fungsi pengeras suara alkemis, benda di bawah batu giok ini dapat membatasi suara di ruang tetap ini. Zhang Tai segera memahami sesuatu, sial, itu terlalu mewah. Peralatan alkemis super besar dikuburkan di kantor gubernur provinsi Lord untuk menjaga kerahasiaan dialog di dalam Istana Cerah. Zhang Tai tidak pernah bisa membayangkan hal itu sebelumnya. Ini adalah perlengkapan berseragam di Istana Gubernur Provinsi Negara Taixia. Istana Cerah ini sangat besar. Setelah melewati ambang pintu dan melewati tembok di depan gerbang, mereka memasuki istana yang tingginya lebih dari 50 meter. Di kedua sisi istana ada 2 baris lonceng hua. Setelah lonceng berbunyi, ada deretan tempat senjata besar. Sampai dia mendekati barisan tempat senjata besar, Zhang Tai mendengar suara dari jauh di Istana Cerah. Prefektur Changshan kaya akan deposit pertambangan. Di antara deposit pertambangan yang telah dipastikan, Prefektur Changshan mengumpulkan 1/3 biji besi, 1/4 biji batu bara, dan 1/2 biji tembaga. Hampir 70% kristal biji dan 40% biji emas di seluruh provinsi Yuzhou. Selain itu, mengandung lebih dari 100 jenis deposit pertambangan.
Klan Lu di Prefektur Spiritual Maple, Klan Gu di Prefektur Eastern River, Klan Sun di Prefektur Guide, dan Klan Guo di Prefektur Sanquan memiliki kepentingan yang sama di Changshan Prefektur. Klan Ouyang adalah klan besar lokal di Prefektur Changshan. Karena klan Ouyang hanya memiliki satu ksatria, kekuatan tempurnya tidak dapat menandingi yang lain. Namun, klan Ouyang mengendalikan banyak reservoir mineral. Selama bertahun-tahun, di bawah tekanan yang disebabkan oleh klan Lu, klan Gu, klan Matahari, dan klan Guo, klan Ouyang selalu berperilaku sangat teliti dan hidup keras. Kali ini, kepala dan tetua klan Ouyang datang ke sini untuk posisi Menteri Perumahan Provinsi di Provinsi Yuzhou. Mungkin, mereka bahkan bersikap serakah memperhatikan kepala prefektur Changshan. Setelah melewati deretan tempat senjata, Zhang Tai melihat Zhang Taixuan duduk di belakang meja sementara beberapa diaken klan berseragam sedang melaporkan sesuatu kepada Zhang Taixuan di sisinya. Semua posisi di rumah gubernur provinsi seperti pustakawan, petugas pencatatan ucapan, juru tulis, petugas urusan harem, petugas klasik, petugas musik, petugas penerimaan tamu, petugas ritual, petugas segel, petugas kostum, petugas dekorasi, petugas penjaga kehormatan, makanan dan petugas minuman, petugas pembuatan minuman, petugas obat-obatan, petugas upacara pernikahan, petugas perabot, petugas atlas, petugas taman, petugas lentera, petugas pembuat peraturan, petugas pengumpulan permata dan petugas pengelolaan properti dijabat oleh diaken-diakon yang dapat diandalkan. Saat mereka tiba, mereka secara bertahap menguasai operasi sehari-hari seluruh kompleks Macan Putih, Istana Gubernur Provinsi. Setelah melirik ke arah diaken klan yang sedang melapor, Zhang Tai merasa dia agak familiar dengan tampilan yang rusak. Zhang Tai sepertinya pernah melihatnya dalam upacara memutar cakra. Setelah melihat kostum seragamnya, Zhang Tai tahu bahwa dia adalah pustakawan di Istana Gubernur Provinsi. Meskipun dia tidak bisa menandingi tetua klan, dia jelas merupakan kekuatan yang diperlukan dalam klan. Selain itu, beberapa orang seperti mereka selalu dapat melakukan tugas sendirian. Setelah memperhatikan Penatua Muan dan Zhang Tai, Zhang Taixuan mengangkat tangannya untuk menghentikan pustakawan itu. Saat melihat Penatua Muan dan Zhang Tai, para diaken segera membungkuk dalam-dalam ke arah mereka. Sebelum Zhang Taixuan menyuruh mereka pergi dari sini, mereka pergi diam-diam. Zhang Taixuan berdiri sambil tersenyum. Kepala klan, Zhang Tai berkata. Setelah itu, dia membungkuk ke arah Zhang Taixuan sesuai dengan senioritas di klan tanpa arogansi apapun. Setelah itu, Zhang Tai mengangkat kepalanya dan melirik Zhang Taixuan dengan hati-hati. Dalam kostum berseragam dengan gunung, sungai, dan unicorn di atasnya. Mahkota terbalik berwarna ungu giok dengan tanda misterius segel gubernur provinsi-provinsi Yuzhou di antara alisnya, Zhang Taixuan tampak sangat bermartabat. Selain kostumnya yang sangat berbeda dari 7 hari yang lalu, Zhang Tai menemukan bahwa Ki Ksatria Zhang Taixuan juga telah berubah. Dia ingat bahwa Zhang Taixuan hanyalah seorang ksatria besi hitam 7 hari yang lalu ketika dia sedikit lebih kuat daripada Jenderal Iblis, namun, dia merasa Ki Zhang Taixuan sangat represif sekarang. Yang sangat berbeda dibandingkan 7 hari yang lalu. Apakah dia? Ketika menyadari tatapan ragu Zhang Tai, maka tetua Muan menjelaskan, menurut aturan di negara Taixia, Ksatria Bumi tidak bisa mengikuti kompetisi untuk posisi gubernur provinsi di provinsi baru. Kepala klan sudah bisa berpromosi menjadi seorang Ksatria Bumi 2 tahun yang lalu. Namun, karena posisi ini, dia membatasi dirinya sendiri. Setelah memenangkan posisi ini, dia secara resmi dipromosikan menjadi seorang Ksatria Bumi. Bahkan Lu Dingzi telah dipromosikan menjadi seorang Ksatria Bumi setelah kompetisi itu. Jantung Zhang Tai berdebar kencang saat ia segera memahaminya. Selamat, ketua klan. Kau tidak akan mendapat hambatan dalam memerintah provinsi Yuzhou. Saya harus menghargai Penatua Musen. Tanpa bantuan Penatua Musen pada saat kritis, saya tidak akan dapat mengambil posisi ini. Zhang Taixuan tersenyum ketika dia mempersilakan Zhang Tai dan Penatua Muan untuk duduk dengan tampilan yang ramah dan alami. Dia tampak lebih ramah dari sebelumnya. Tampaknya Penatua Musen telah sepenuhnya menyerap efek minuman keras sumsum naga dan membuat peningkatan lebih lanjut dalam kekuatan pertempuran. Ini bermanfaat bagi Istana Huaiyuan. Terlepas dari posisi Zhang Taixuan saat ini, Zhang Tai merasa kata-katanya sangat nyaman. Sambil bersikap sopan secara lisan, Zhang Tai memperingatkan dirinya sendiri bahwa gubernur provinsi-provinsi Yuzhou dan kepala klan Istana Huaiyuan ini benar-benar hebat. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki putri sebaik Lan Yunxi. Karena tidak ada orang luar saat ini, Penatua Muan meluruskan niat Zhang Tai. Setelah mendengar penjelasan Tetua Muan, Zhang Taixuan menjawab sebelum Zhang Tai membuka mulutnya. Ada sebuah posisi penting di provinsi Yuzhou yang hampir tidak bisa ditangani oleh orang luar. Saya rasa itu sangat cocok dengan Tetua Musen. Anda akan bekerja di provinsi Yuzhou daripada bekerja di provinsi Yuzhou. Bertarung di luar demi ketaatan berbakti Anda. Sementara itu, Anda bisa menjadi penghalang bagi klan dan ksatria besar lainnya di seluruh provinsi Yuzhou.
Saya benar-benar tidak dapat menemukan orang lain kecuali Penatua Musen. Apakah Anda ingin menerimanya? Mendengar kata-kata Zhang Taixuan, Zhang Tai tahu bahwa posisi ini pasti telah ditetapkan oleh semua tetua klan dan Zhang Taixuan ketika dia tertidur akhir-akhir ini. Elder Moon dan Zhang Taixuan pasti sedang bermain sandiwara di depan saya. Saya tidak punya alasan untuk menolaknya. Apalagi yang bisa saya katakan? Posisi apa itu? Zhang Tai bertanya tanpa daya. Dekan Mahkamah Agung di Provinsi Yuzhou? Ting Wei dari Provinsi Yuzhou? Zhang Tai terkejut karena dia tidak membayangkan bahwa Zhang Taixuan dan para tetua istana Huaiyuan lainnya dapat memberikan posisi seperti itu kepadanya. Ting Wei dari Provinsi Yuzhou bertanggung jawab atas hukuman, penghakiman, dan administrasi peradilan di Provinsi Yuzhou. Ini jelas merupakan posisi yang tinggi. Saya merasa Penatua Murai lebih cocok dengan posisi ini. Zhang Tai buru-buru menolaknya, karena Yuzhou baru saja dipromosikan menjadi sebuah provinsi. Selain itu, ini adalah perang suci. Urusan militer adalah yang paling penting. Saya telah menunjuk Penatua Murai sebagai komandan Provinsi Yuzhou. Dia bertanggung jawab atas pembentukan pasukan baru di Provinsi Yuzhou. Penatua Murai sudah memiliki beban berat dan tidak dapat menerima posisi ini lagi. Zhang Taixuan menghela nafas. Mengapa bukan Penatua Muyu atau Penatua Muen? Penatua Muyu akan tinggal di kota Yuzhou. Sebagai poros Provinsi Yuzhou, kota Yuzhou harus dilindungi oleh setidaknya satu tetua klan istana Huaiyuan. Selain itu, Penatua Muyu harus menangani posisi kepala kejaksaan dari kejaksaan tertinggi dan bantu aku untuk memerintah Provinsi Yuzhou. Penatua Muen adalah gubernur prefektur baru di prefektur Yanghe. Dia harus tetap berada di fondasi istana Huaiyuan, yang merupakan posisi yang sangat penting. Oleh karena itu, dia juga tidak dapat menerimanya lagi. Penatua Muyuan adalah bertanggung jawab atas upacara dan musik di Provinsi Yuzhou. Penatua Muan bertanggung jawab atas pertanian di Provinsi Yuzhou. Semua ini adalah posisi penting yang tidak dapat ditangani oleh orang luar. Zhang Tai ingin terus menolaknya, namun, dia tiba-tiba teringat pada Tuan Zhao Yuan yang aneh. Oleh karena itu, dia mengangguk perlahan. Apakah Tuhan sedang bercanda atau tidak? Bagaimana mungkin seorang murid dari seseorang yang menduduki peringkat pertama dalam daftar orang yang dicari di Mahkamah Agung bisa menjadi dekan Mahkamah Agung di sebuah provinsi di negara Taixia? Apakah aku berkolusi dengan bandit atas nama pemerintah atau tidak? Zhang Tai bertanya pada dirinya sendiri di dalam Kastil Besi Hitam bab 844, meninggalkan kota Yuzhou. Zhang Tai bangun pada tanggal 12 Oktober. Setelah tinggal di kota Yuzhou selama kurang dari 2 hari, dia kembali ke kota Cahaya Emas dengan pesawat dari Istana Huaiyuan. Selama 2 hari, sebagai dekan baru Mahkamah Agung di Provinsi Yuzhou, Zhang Tai mengunjungi Mahkamah Agung dan mempelajari tanggung jawabnya serta kewajiban lembaga bawahannya meskipun dia mengambil sikap pasif terhadap pekerjaannya. Posisi Ting Wei sulit dipahami oleh mereka yang datang ke negeri Taixia dari subbenua lain. Namun, selama mereka mengetahui arti dari kedua karakter Hua tersebut, mereka akan dengan mudah memahami tanggung jawab posisi ini. Karakter Ting berarti keadilan. Mereka yang berwawasan luas cocok dengan karakter Ting, penjaga berbaju besi adalah Wei. Secara harfiah, Ting Wei mengacu pada mereka yang menjaga keadilan. Menurut penjelasan orang Siberia, Ting Wei juga bisa diterjemahkan ke dalam istilah kuno, utusan keadilan. Zhang Tai berpikir bahwa jika suatu negara dapat menyebut jabatan resmi yang paling serius sebagai pembawa pesan keadilan, maka negara tersebut pasti memiliki gen romantisme yang mengakar. Badan Ting Wei tertinggi di negara Taixia adalah Mahkamah Agung, yang berada di tingkat negara bagian disebut Kuil Istana, yang berada di tingkat prefektur disebut Tiamun Pengadilan. Mereka yang berada di tingkat kota disebut administrasi pengadilan, mereka yang berada di tingkat kabupaten disebut cabang pengadilan, desa dan kota tidak memiliki agen Ting Wei. Sebagai dekan Mahkamah Agung Provinsi Yuzhou, Zhang Tai memerintah semua kuil istana di Provinsi Yuzhou. Kuil pengadilan berisi 3 bawahan. Pertama, kuil penjara, yang secara harfiah bertanggung jawab atas sistem penjara di seluruh Provinsi Yuzhou. Kedua, kuil penghakiman, yang bertanggung jawab atas keputusan dan litigasi di seluruh Provinsi Yuzhou. Ketiga, kuil hukuman, yang bertanggung jawab untuk menangkap penjahat, menghalangi kekuatan jahat dan menjaga keamanan lokal. Karena ketiga lembaga bawahannya, organ istana juga dinamai 3 kuil Yamun dalam cerita rakyat Taixia. Pejabat utama pengadilan di berbagai tingkat disebut kepala 3 kuil. Dekan Mahkamah Agung di Provinsi Yuzhou adalah kelas 5, yang akan dibayar sebesar 75.000 kg biji-bijian per tahun dan dianugerahi segel perak dan pita cian. Mahkamah Agung di Provinsi Yuzhou terletak di jalan yang berjarak 1,5 mil di sebelah barat Kompleks Macan Putih. Meski lebih kecil dibandingkan Kompleks Macan Putih, luasnya masih sekitar 200.000 meter persegi. Karena khidmat, hal itu menunjukkan keagungan Mahkamah Agung dimanapun. Ketika Zhang Tai bertanya tentang kompensasinya di Mahkamah Agung, dia terkejut dengan jawaban 1.000 si 1 per tahun.
Apakah pendapatan fiskal Yuzhou begitu buruk? Bagaimana mereka bisa menyerahkan gandum begitu saja kepada dekan Mahkamah Agung? Zhang Tai tahu bahwa kompensasi para perwira Hua kuno bukanlah dalam bentuk koin emas atau perak, sebaliknya. Mereka diukur dalam si biji-bijian. Zhang Tai juga tidak menyangka bahwa ia akan mengalami hari seperti itu. Zhang Tai menjadi bingung. Meskipun provinsi Yuzhou adalah provinsi yang lebih rendah di negara Taixia, para petugasnya tidak boleh merasa malu. Apakah negara Taixia benar-benar memperlakukan petugas sebagai pegawai negerinya? Merujuk pada fakta sejarah, yang disebut pegawai negeri sipil hanyalah humor terbesar dalam sejarah umat manusia sebelum terjadinya bencana. Setelah Zhang Tai menanyakan hal itu, dia mendapati bahwa semua orang di sampingnya di Mahkamah Agung tampak aneh sementara wajah mereka memerah. Ahem, seorang petugas di pengadilan terbatuk 2 kali setelah beberapa saat sebelum menjawab Zhang Tai, "Tuan, Anda mungkin tidak tahu bahwa ini berbeda dari banyak negara di benua lain. Meskipun kompensasi Anda sekitar 1000 si setahun, itu bukan biji-bijian tapi emas. Di provinsi bawah ini, bahkan petugas kelas 9 terendah pun bisa menikmati 120 kg emas setahun." "Emas, apakah kompensasi saya sekitar 1000 si gold setahun? 2.400.000 koin emas setahun? Ayah saya membutuhkan waktu lebih dari 200.000 tahun untuk bekerja di kota Black Hawk. Seberapa kayakah negara Taixia? Kompensasi petugas dapat diukur dengan si emas? Mungkin. Hanya negara Taixia yang bisa mencapai dunia manusia." Ketika Zhang Tai sesekali mendengar kata penerima si, dia bingung dengan maknanya. Ketika dia mendengar penjelasannya, dia langsung memahaminya. Penerima si adalah sebutan anggun untuk petugas dari cerita rakyat Taixia. Bahkan hakim daerah kelas 9 yang paling rendah pun bisa memiliki 120 kg, yaitu 2.400 koin emas setahun. Tampaknya para petugas Taixia hidup dengan cukup baik. Namun, meskipun kompensasi yang diberikan kepada petugas Taixia tinggi, mereka semua harus mendaftarkan properti keluarga mereka dari Kepala Jaksa Agung, Perdana Menteri, dan Perdana Menteri Dewan Negara hingga polisi desa di rezim mereka. Negara Taixia akan menghukum berat para petugas korup itu dengan membiarkan mereka menelan emas yang mereka terima sebagai suap. Jika mereka tidak mati, mereka akan dibebaskan. Jika mereka meninggal, harta benda keluarga mereka akan disita. Mereka yang melaporkan petugas korup bisa mendapatkan seluruh harta keluarga petugas korup. Oleh karena itu, sangat sedikit petugas di negara Taixia yang berani menerima suap lebih dari 10 koin emas. Saat mengetahui bahwa Zhang Tai terdiam, mereka mengira Zhang Tai mengeluh karena kompensasinya terlalu rendah. Karena Yuzhou baru saja dipromosikan ke sebuah provinsi, kompensasi Tuan memang agak rendah. Namun karena Tuan masih muda, Anda akan memiliki masa depan yang sangat cerah. Dengan Tuan di provinsi Yuzhou, kekuatan jahat di provinsi Yuzhou akan menjadi lebih baik. Jera, jika provinsi Yuzhou memiliki jaminan sosial yang baik, Tuan akan mendapat komentar yang baik. Setelah itu, Mahkamah Agung bahkan Istana Kekaisaran akan memberikan bonus tahunan Anda, yang biasanya beberapa kali lipat dari kompensasi Anda, termasuk harta yang tak ternilai harganya. Bahkan bawahan kita pun bisa mengambil manfaat darinya. Setelah tinggal sebentar di Mahkamah Agung di kota Yuzhou, Zhang Tai meninggalkan kota Yuzhou pada hari kedua. Badan-badan pengadilan telah ada di negara Taixia selama lebih dari 800 tahun, dan selama periode tersebut, semua peraturan di badan-badan tersebut telah ditetapkan. Seluruh operasional sehari-hari mereka mengacu pada peraturan konkret. Bahkan jika Zhang Tai tidak ada di sana, Mahkamah Agung Provinsi Yuzhou juga bisa berjalan normal. Sebagai dekan Mahkamah Agung di Provinsi Yuzhou, Zhang Tai mempunyai hak untuk menunjuk banyak pejabat di pengadilan di seluruh provinsi ini. Namun, Zhang Tai tidak tertarik dengan hal itu. Selain itu, Zhang Tai tidak membutuhkan bantuan apapun di sisinya. Oleh karena itu, Zhang Tai baru saja menyerahkannya kepada kepala dan tetua istana Huaiyuan lainnya. Zhang Tai tidak peduli apakah petugas di berbagai tingkatan di kuil istana berasal dari murid klan Zhang, melalui pertukaran dengan klan besar lainnya di provinsi Yuzhou, atau dipilih dari penduduk setempat. Dia tahu bahwa istana Huaiyuan akan mempertimbangkannya dengan baik untuk dirinya sendiri. Mereka yang menyukai kekuasaan mungkin berpikir keras untuk mempertimbangkannya, namun, Zhang Tai tidak menyukai kekuasaan. Dia tahu bahwa kekuatan terbesar seorang ksatria tidak datang dari luar tetapi dari akumulasi kekuatannya sendiri dalam jangka panjang. Persik dan Plum tidak berbicara, namun selalu ada jalan setapak di bawahnya yang disebabkan oleh para pelancong yang tertarik dengan keharuman dan pemandangan indahnya. Karena posisi gubernur provinsi di provinsi Yuzhou baru saja ditetapkan, semuanya kembali ke jalur yang benar. Zhang Tai memperkirakan bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan apapun di Mahkamah Agung untuk saat ini. Setelah membuat beberapa peraturan untuk Mahkamah Agung, Zhang Tai berangkat ke kota Cahaya Emas dengan pesawat. Pada siang hari tanggal 14 Oktober segera setelah Zhang Tai meninggalkan kota Yuzhou dengan pesawat. Kepala klan, Penatua Musen telah meninggalkan kota Yuzhou dengan pesawat.
Seorang petugas membungkuk dan melapor kepada Zhang Taixuan di Istana Cerah Rumah Gubernur Provinsi. 6. Aku tahu, Zhang Taixuan menjawab dengan tatapan mata berkaca-kaca. Setelah itu, dia meletakkan sebuah dokumen dan bertanya dengan tenang. Apakah Penatua Musen meninggalkan pesan apapun di Mahkamah Agung kemarin? Penatua Musen baru saja meminta Mahkamah Agung untuk membuat laporan singkat kepadanya setiap bulan. Penatua Musen mengatakan bahwa dia pernah bertemu dengan Zhu Liang, si serigala ganas yang dicari oleh Mahkamah Agung di perairan terbuka Provinsi Gyeongsu sebelum dia datang ke Provinsi Yuzhou. Zhu Liang dikejar oleh 2 pemburu hadiah. Namun, dia tetap tidak mengubah kepribadiannya yang kejam dan galak. Oleh karena itu, Zhu Liang meninggalkan kesan yang mendalam di benak Penatua Musen. Penatua Musen meminta Mahkamah Agung untuk memberikan perhatian khusus pada sosok tersebut. Di daftar orang yang dicari dan pesan-pesan tentang mereka, ia mengatakan kepada kami untuk mencegah siapapun dalam daftar orang yang dicari itu memasuki Provinsi Yuzhou untuk membuat masalah di sini. Dia ingin mengetahui setiap pesan tentang orang-orang yang ada dalam daftar orang yang dicari itu pada saat kami menerimanya. Setelah mendengar ini, Zhang Taixuan perlahan melambaikan tangannya ke arah petugas itu. Petugas itu kemudian menurunkan tubuhnya dan perlahan meninggalkan Istana Cerah dengan bergerak mundur. Ketika petugas itu meninggalkan Istana Cerah, Zhang Taixuan dengan samar menggosok cincin jari berwarna-warni yang tampak aneh itu sekali lagi. Setelah memikirkannya selama setengah menit, dia mengambil dokumennya sekali lagi. Setelah menaiki pesawat tersebut, Zhang Tai tidak ingin menikmati pemandangan di bawah. Sebaliknya, dia langsung memasuki kabinnya dan mengeluarkan kristal tanahnya untuk diolah. Zhang Tai sangat terkejut dengan persaingan memperebutkan posisi gubernur provinsi di Provinsi Yuzhou. Dia juga merasakan sedikit krisis, terutama saat bergulat dengan Ksatria Iblis terakhir di bola surga. Ksatria Iblis itu begitu kuat sehingga Zhang Tai hampir menunjukkan kartu asnya. Oleh karena itu, selama dia bebas, Zhang Tai akan berkultivasi. Sebelumnya, untuk mengurangi konsumsi kristal elemen tanah, Zhang Tai menghabiskan separuh energi spiritualnya untuk mengonsumsi kristal elemen tanah. Sementara separuh energi spiritualnya lainnya digunakan untuk menangkap kristal multisegi yang berenang di alam elemen di waktu yang sama. Setelah kompetisi ini, Zhang Tai telah mengubah metode kultivasinya dan menyadari kesalahan dari berhematnya. Ia menghabiskan seluruh energi spiritualnya dalam membentuk 18 tangan sehingga mampu membawa unsur tanah dari kristal unsur tanah pada saat yang bersamaan. Dengan cara ini, dia akan mengkonsumsi kristal elemen tanah dengan cepat dengan efisiensi yang hampir 2 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Karena negara Taixia mempunyai banyak pembangkit tenaga listrik, aku mungkin akan menghadapi bahaya di masa depan. Saya harus menyerap kristal elemen tanah saya saat ini secepat mungkin untuk memperkuat kekuatan tempur saya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sedangkan untuk kristal elemen tanah, aku akan mempertimbangkannya setelah menghabiskan semua cadanganku, pikir Zhang Tai. Dengan efisiensi setinggi itu, Zhang Tai hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk menghabiskan 1 kristal elemen tanah. Sebaliknya, ksatria lain membutuhkan waktu 1,5 hari untuk menggunakan 1 kristal elemen tanah. Efisiensi tinggi Zhang Tai benar-benar mengejutkan. Kastil Besi Hitam Bab 845, Resepsi Hikmat. Setelah mendengar ketukan lembut di pintu, Zhang Tai memindahkan kesadarannya keluar dari alam elemen. Setelah melirik kristal elemen tanah yang setengah terpakai di tangannya, Zhang Tai menjalankan energi spiritualnya dan segera memindahkannya ke Castle of Black Iron. Apa masalahnya? Zhang Tai bertanya. Elder Musen, ada tim penyambutan yang dikirim oleh Istana Huaiyuan di langit di depan kita. Maukah Anda melihat keluar? Suara kapten yang penuh hormat dan hati-hati terdengar dari luar pintu. Tim penyambutan. Zhang Tai tertegun sejenak. Ketika dia mengeluarkan kristal elemen tanah itu 1 jam yang lalu, dia ingat bahwa pesawat itu setidaknya berjarak 500 mil dari prefektur Yanghe. Bagaimana mereka bisa bertemu dengan tim penyambutan Istana Huaiyuan di langit ini? Ya, aku akan melihat keluar, jawab Zhang Tai sambil berdiri dan membuka pintu palka. Di bawah bimbingan kapten dengan hormat, dia datang ke modul komando. Saat menyaksikan pemandangan di luar dari modul komando, Zhang Tai terlalu terkejut hingga dia terdiam beberapa saat. Tepat di udara di depan mereka, banyak kapal udara tingkat kemarahan melayang di udara dalam 2 baris dengan rapi seperti pejuang yang berdiri di sana dalam keheningan. Meninggalkan terowongan di langit dan menyapa Zhang Tai. Bendera ucapan warna-warni telah dipajang di kapal udara tingkat kemarahan yang besar. 2 kapal udara depan bahkan memasang 2 spanduk lebar dengan tulisan besar berwarna merah. Setiap kata di dalamnya berukuran puluhan meter, yang terlihat sangat cemerlang di udara. Slogan kirinya adalah Penatua Musen, singa di Provinsi Yuzhou. Slogan yang tepat adalah Penatua Musen, pilar klan Zhang. Setelah mengetahui bahwa Penatua Musen akan kembali, Istana Huaiyuan mengirimkan 2.000 kapal udara tingkat kemarahan untuk menyambut Penatua Musen setelah terbang 400 mil jauhnya dari prefektur Yanghe.
Kapten pesawat Zhang Tai menjelaskan kepada Zhang Tai. Jujur saja, Zhang Tai benar-benar tersentuh oleh upacara penyambutan yang begitu hikmat. Meskipun ia selalu bersikap acuh tak acuh terhadap hal-hal seperti itu, namun jantung Zhang Tai tetap berdebar kencang ketika ia menghadapi ketulusan mereka. Kirimkan sinyal melalui bendera kepada mereka, Istana Huaiyuan sungguh megah, kehendak kita bersatu seperti benteng. Zhang Tai memberitahu kapten setelah menenangkan diri. Zhang Tai tahu bahwa dia tidak boleh sombong pada saat ini, jika tidak, dia mungkin akan dicela dan menimbulkan permusuhan antara dia dan para tetua Istana Huaiyuan lainnya. Lagi pula, dia bukan satu-satunya kontributor kompetisi ini. Kecuali jika dia memperlihatkan kartu asnya dalam kompetisi tersebut. Zhang Taixuan tidak akan pernah mendapatkan posisi seperti itu tanpa bantuan para tetua Istana Huaiyuan lainnya. Belum lagi Zhang Taixuan memperoleh poin terbanyak di bola surga di sisi Istana Huaiyuan. Tentu saja, Zhang Tai tidak berani menerima pujian. Melihat respons Zhang Tai, semua orang di tim penyambut menjadi sangat bersemangat. Bahkan banyak dari mereka yang bersorak. Setelah 4 jam, pesawat Zhang Tai mendarat di pangkalan pesawat di luar kota cahaya emas. Saat dia turun dari pesawat dan melangkah ke karpet merah, Zhang Tai melihat orang tuanya, kakak laki-lakinya, kakak iparnya, istrinya, dan junior Zhang. Semuanya mengenakan pakaian formal. Berdiri di depan ibunya, Zhang Tai menemukan bahwa ibunya sedang menatapnya dengan ekspresi gembira. Selain anggota keluarga tersebut, Zhang Tai juga melihat paman-paman tertuanya, yaitu sepupu-sepupunya. Bahkan Zhang Su ada di antara mereka. Selain itu, dia melihat wali kota-kota cahaya emas, kepala banyak klan di cabang kota laut emas, dan para selebritas di prefektur Yanghe. Zhang Tai sudah sering melihat pemandangan seperti itu. Namun, saat melihat kecemerlangan di wajah anggota keluarganya, Zhang Tai merasa ingin pulang dengan penuh kehormatan. Elder Musen, setelah mengetahui bahwa Anda akan kembali hari ini, semua orang di kota cahaya emas sedang menunggu Anda di sini. Mayor kota cahaya emas maju selangkah dan membungkuk ke arah Zhang Tai dengan hormat. Mayor kota cahaya emas bernama Zhang Haicheng, cucu dari Penatua Muyuan. Dia memiliki senioritas yang sama dengan kakek Zhang Tai. Setelah melirik ke arah mayor kota cahaya emas, Zhang Tai menyadari bahwa wajahnya memang agak mirip dengan wajah tetua Muyuan. Jika aku bukan tetua klan, aku khawatir dia tidak akan menanggapiku bahkan jika aku memanggilnya kakek. Namun, sekarang status sosial antara dia dan saya terbalik. Saya tidak perlu terlalu rendah hati. Dia hanya mengangguk dengan ramah, terima kasih atas pekerjaanmu. Dengan senang hati, dengan senang hati. Setelah mendengar bahwa tetua Musen membuat kewalahan semua elit klan lain di seluruh provinsi Yuzhou dan membantu kepala klan mendapatkan posisi gubernur provinsi di provinsi Yuzhou. Saya sendiri mengambil keputusan untuk mempersiapkan upacara penyambutan seperti itu untuk Penatua Musen di kota cahaya emas. Saya harap Penatua Musen tidak tersinggung dengan hal itu. Menjadi luar biasa di cabang Penatua Muyuan dan dipilih sebagai wali kota-kota cahaya emas oleh Penatua Muyuan. Zhang Haicheng pastilah sosok yang sangat teliti. Melihat Zhang Tai turun dari pesawat, dia buru-buru keluar dan menyapa Zhang Tai. Setelah itu, dia menyerahkan waktu istirahatnya kepada anggota keluarga Zhang Tai. Ayah, Linda, Beverly, dan Fiona kehilangan kendali sementara Zhang Chenglei, Zhang Chengting, dan Zhang Chengpei bergegas menuju Zhang Tai seperti 3 singa kecil. Mereka semua mengenakan pakaian formal berwarna hitam yang layak seperti 3 orang dewasa kecil. Dengan kulit berwarna pink, mereka terlihat cukup lucu. Melihat mereka berkerumun, memeluk kakinya dan memanggilnya papa, Zhang Tai langsung merasa jauh lebih baik dengan senyum lebar di wajahnya. Sambil memegang tangan ketiga putranya, Zhang Tai berjalan menuju orang tuanya. Ayah, ibu, mengapa kamu ada di sini? Setelah diberitahu bahwa kamu akan kembali hari ini, kami tidak tahan menyambut kamu di sini. Jawab ayah Zhang Tai. Zhang Tai memperhatikan Zhang Ping dan mendapati sudut mata ayahnya agak basah. Dalam adegan seperti itu, orang tua mungkin akan sedikit senang. Orang tuanya melewatkan upacara memutar cakranya. Kali ini, mereka semua hadir dan merasa bahagia, bangga, dan bersemangat terhadap Zhang Tai. Karena ini bukan saat yang tepat untuk mengobrol dengan anggota keluarganya. Setelah hanya mengangguk ke arah dan bertukar pandang dengan kakak laki-lakinya, kakak iparnya dan istrinya, Zhang Tai menyapa kakeknya dan Zhang Su dengan singkat. Setelah itu, dia memegang tangan putranya dan bertukar kata dengan para tetua dan selebritas di kota cahaya emas. Setelah menunggu Zhang Tai di pangkalan pesawat selama beberapa waktu, mereka merasa tersanjung bisa berbicara dengan Zhang Tai, terutama setelah mengetahui bahwa Zhang Tai sangat ramah. Wali kota Golden Light City memperkenalkan para selebritas ini kepada Zhang Tai, yang sebagian besarnya adalah kerabat Zhang Tai dari cabang yang sama. Menonton Zhang Tai memegang tangan mungil Zhang Chenglei dan bertukar kata dengan para selebriti di kota cahaya emas, Linda langsung meneteskan air mata saat dia menutup mulutnya dengan tangannya. Kakak perempuan, ada apa? Fiona berbisik, tidak apa-apa, aku baik-baik saja.
Aku hanya terlalu senang. Linda memulihkan ketenangannya saat dia buru-buru menyeka air matanya. Setelah melirik Linda, Beverly diam-diam memberikan selembar tisu wajah kepada Linda. Beverly dapat memahami mengapa Linda sedikit banyak menitikkan air mata. Mungkin, hanya Linda yang kehilangan ayahnya ketika ia masih muda dan mengalami begitu banyak kesulitan dan frustrasi dalam hidup, yang dapat memiliki perasaan khusus menghadapi pemandangan seperti itu. Melihat Zhang Tai, Beverly tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah hal paling benar yang pernah dia lakukan dengan bertemu Zhang Tai di lembah Wild Wolf seumur hidupnya. Siapa lagi yang bisa membayangkan bahwa putri warga sipil di kota Black Hawk bisa menjadi istri dekan Mahkamah Agung sebuah provinsi di negara Taixia? Mengingat status sosialnya, para wanita kaya dari klan-klan besar di kota Black Hawk bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjilat sepatunya. Beverly sedikit mengangkat kepalanya dan dengan bangga menunjukkan kecantikannya. Tetua Musen, kami sudah menyiapkan jamuan resepsi untukmu di Istana Mayor, Erem. Mayor Kota Cahaya Emas berbisik kepada Zhang Tai setelah memperkenalkan tokoh-tokoh utama. Sekarang kamu sudah menyiapkannya, ayo kita makan malam. Meskipun ia telah menjadi tetua klan dan dekan Mahkamah Agung Provinsi Yuzhou, Zhang Tai tetap harus menjalin hubungan antar manusia meskipun ia tidak menyukainya. Setelah mendengar jawaban Zhang Tai, sang mayor dari Kota Cahaya Emas langsung terlihat cemerlang. Dia jelas merasa sangat tersanjung karena Zhang Tai bergabung dalam perjamuan di rumah mayor. Tak lama setelah itu, mereka meninggalkan pangkalan pesawat menuju rumah mayor. Dikelilingi oleh ratusan orang, Zhang Tai dan anggota keluarganya makan bersama Mayor Kota Cahaya Emas. Sebelum jamuan makan, Mayor Kota Cahaya Emas menyanjung Zhang Tai cukup lama di ruang perjamuan. Ia bahkan mengundang Zhang Tai untuk memberikan pidato singkat. Zhang Tai berdiri saat dia memberikan pidato singkat. Kalimat pertama Zhang Tai adalah, dalam kompetisi ini, kepala klan memperoleh poin terbanyak dan mengalahkan Lu Dingzi, kepala klan Lu. Berkat pertarungan tak kenal takut dari para tetua klan Zhang lainnya di bola surga, Istana Huaiyuan melakukan upaya bersama untuk memenangkan posisi gubernur Provinsi Yuzhou dan meletakkan dasar yang kokoh di Provinsi Yuzhou untuk Istana Huaiyuan. Kalimat kedua Zhang Tai adalah, aku lapar. Jangan hanya duduk di sana, ambil sumpitmu. Setelah Zhang Tai menyelesaikan pidato singkatnya, ruang perjamuan menjadi sunyi selama beberapa detik. Setelah itu, tepuk tangan meriah terdengar di ruang perjamuan. Semua orang memuji bahwa Penatua Musen sangat rendah hati dan lucu. Setelah makan malam di rumah mayor, anggota keluarga Zhang Tai, kakeknya Zhang Haiti, serta paman dan sepupunya yang lebih tua meninggalkan rumah mayor dan kembali ke rumah Zhang di Kota Cahaya Emas. Semua orang baik-baik saja kecuali kakek Zhang Tai, yang hari ini hiperaktif hingga mabuk saat jamuan makan, yang benar-benar di luar imajinasi anggota keluarganya. Kastil Besi Hitam Bab 846, Perkembangan Pesat. Setelah kembali ke Kota Cahaya Emas, Zhang Tai menjadi benar-benar santai. Sejak dia bergabung dengan Kam Darah Besi dan pergi ke teater operasi Selne. Ini adalah satu-satunya saat di mana Zhang Tai merasa tenang dan santai setelah kembali ke negara Taixia dan tinggal bersama anggota keluarganya. Zhang Tai telah bekerja seperti mesin selama bertahun-tahun. Setelah hampir 1 bulan sejak dia kembali ke Golden Light City pada tanggal 15 Oktober mesin ini akhirnya berhenti bekerja. Zhang Tai bahkan merasa seperti sedang menjalani liburan musim dingin. Selama 1 bulan terakhir, Zhang Tai bahkan tidak memasuki Kastil Besi Hitam. Dia hanya tinggal di rumah bersama istri dan ibunya atau bermain dengan ketiga putranya keluar masuk Kota Cahaya Emas. Ketika Zhang Tai berada di rumah, ibunya terlihat semakin cemerlang. Penyakit mentalnya juga sembuh. Melalui nutrisi dari Zhang Tai, Linda, Beverly dan Fiona terlihat semakin cantik. Dibandingkan dengan keterasingan antara putra-putranya saat mereka pertama kali bertemu, ketiga anak itu hanya bertanya-tanya di mana mereka akan bermain dengan ayah mereka saat mereka bangun. Terkadang, karena mereka terlalu bersemangat dengan Zhang Tai di siang hari, mereka bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Oleh karena itu, Zhang Tai selalu disalahkan oleh orang tua dan istrinya. Selama sebulan terakhir, Zhang Tai hampir lupa bahwa manusia dan iblis masih berada dalam perang suci. Tidak hanya itu, selama 1 bulan terakhir, sejak Count Longwin dipromosikan menjadi gubernur provinsi di Provinsi Yuzhou, seluruh istana Huaiyuan, bahkan seluruh prefektur Yanghe telah berkembang pesat. Meskipun musim dingin telah tiba, arus dingin yang tiba-tiba di udara masih tidak dapat menahan semangat besar di seluruh prefektur Yanghe. Tentu saja, dia diyakinkan secara mental dan fisik, itu tidak berarti dia punya lebih sedikit urusan untuk ditangani. Sebenarnya, sejak Zhang Tai kembali ke Kota Cahaya Emas, klan Zhang mulai menjadi lebih sibuk dan mulai menyambut perubahan besar. Yayasan kakek Zhang Tai bergerak di bidang industri pembuatan kapal di kota merangkul harimau. Selama beberapa tahun terakhir, dari Subenua Wai hingga Provinsi Yuzhou di negara Taixia, galangan kapal Milkway milik klan Zhang akhirnya memasuki masa kejayaannya akibat Perang Suci. Setelah pindah ke Provinsi Yuzhou,
galangan kapal Milkway telah diperluas setidaknya 1 kali lipat dibandingkan beberapa tahun lalu. Melalui negosiasi dengan Zhang Tai dan Zhang Yang, grup bisnis Jinwoo menyuntikkan 5 juta koin emas ke galangan kapal Milkway dan menjadi pemegang saham galangan kapal Milkway, yang menguasai 20% dari total saham galangan kapal Milkway. Setelah investasi grup bisnis Jinwoo, galangan kapal Milkway langsung diubah namanya menjadi galangan kapal Jinwoo. Paman tertua Zhang Tai masih memegang sebagian besar saham galangan kapal Jinwoo dan juga memegang kendali atas galangan kapal tersebut. Namun sebenarnya, galangan kapal Jinwoo telah berafiliasi dengan Zhang Tai. Semua orang di prefektur Yanghe dan istana Huaiyuan tahu bahwa Jinwoo adalah merek dari Penatua Musen. Arti dari penggantian nama galangan kapal Milkway menjadi galangan kapal Jinwoo menjadi jelas cabang lain dari Zhang Haiti, lelaki tua dari keluarga Zhang sedang mendekati Zhang Tai. Itu menandakan bahwa Zhang Tai resmi menjadi pilar klan Zhang. Ada pepatah Hua kuno, ketika pohon tumbang, monyet akan berhamburan. Klan Zhang menghadapi situasi sebaliknya. Zhang Tai bagaikan pohon besar, yang tumbuh lebih cepat dari yang bisa dibayangkan oleh klan Zhang. Dengan dedaunan lebat dan cabang-cabang yang menyebar, pohon besar ini telah menunjukkan vitalitasnya yang luar biasa. Tampilannya tidak dapat diperkirakan di masa depan. Itu sudah bisa menjadi tempat berlindung bagi semua anggota klan Zhang. Sebenarnya, ketika Zhang Tai mengadakan upacara perputaran cakra dan menjadi tetua klan di kota Yang, kerabat di pihak Zhang Haiti, lelaki tua dari keluarga Zhang itu berniat untuk mendekati Zhang Tai. Namun, karena alasan perang suci, ditambah lagi Zhang Tai yang tinggal di anak benua Wei sebagai garnisun, mereka tidak melakukannya tepat waktu. Setelah istana Huaiyuan berakar di provinsi Yuzhou, dengan stabilisasi galangan kapal Milkway dan grup bisnis Jinwoo di provinsi Yuzhou, keluarga paman tertua Zhang Tai secara bertahap meningkatkan pertukaran mereka dengan Zhang Tai. Setelah Zhang Tai datang ke negara Taixia selama beberapa hari, dia menjadi terkenal di seluruh provinsi Yuzhou sebagai dekan Mahkamah Agung Provinsi Yuzhou. Dia bahkan memenangkan hati Komandan Cheng. Oleh karena itu, keluarga paman tertua Zhang Tai mempercepat langkah mereka untuk mendekati Zhang Tai. Sedangkan untuk klan besar, hal seperti itu pasti tidak terbantahkan. Baik suatu marga kaya atau miskin, harus berpegang pada satu prinsip, yaitu rukun. Semakin kohesif klan tersebut, semakin besar pencapaian dan masa depan cerahnya. Tidak hanya masyarakat Hua, bahkan banyak marga besar lokal di anak benua Wei dan benua Barat yang mempunyai tradisi dan disiplin dalam negeri untuk menjaga kekompakan dan pengaruh. Di beberapa klan besar yang mesum, untuk mencegah kekayaan keluarganya dipisahkan oleh pihak luar, mereka bahkan bersikeras melakukan endogami. Setelah galangan kapal Milkway berganti nama menjadi galangan kapal Jinwoo, yang paling berbahagia bukanlah Zhang Haiti, kakek Zhang Tai, paman tertua Zhang Tai, sepupu Zhang Tai, atau kakak laki-lakinya, melainkan ayah Zhang Tai, Zhang Ping. Ayah Zhang Tai tidak pernah merasa begitu bangga bahkan ketika Zhang Tai menjadi tetua klan. Perselisihan antara ayah Zhang Tai dan keluarganya serta antara generasi terakhir telah menjerat hati Zhang Ping selama puluhan tahun. Kali ini, beban di hati Zhang Ping sepenuhnya dibongkar oleh Zhang Tai dan Zhang Yang dengan cara ini. Saat dia melepaskan beban mentalnya, ayah Zhang Tai telah diyakinkan. Memanfaatkan hal ini, ia bahkan menyalakan titik lonjakan ke-8 di tulang punggungnya dan dipromosikan menjadi petarung tingkat 6 pada usia 60, yang membuat keluarga Zhang riuh selama beberapa hari. Kerabat Zhang Tai di sisi kakeknya sibuk mendekati keluarga Zhang Tai sementara Zhang Yang sibuk melakukan hal lain. Setelah kembali ke kota cahaya emas, Zhang Tai menyadari bahwa keluarga Zhang perlu membangun kota secara mandiri. Meskipun masih terlalu dini untuk menggambarkan situasi saat ini dalam pepatah, 2 harimau tidak bisa hidup di gunung yang sama. Rasa keberadaan Penatua Muyuan telah berkurang banyak di bawah lingkaran cahaya saya. Meskipun ini tidak akan menjadi masalah untuk waktu yang singkat, tetapi, setelah beberapa waktu, cabang Penatua Muyuan dan cabang saya pasti akan mengalami konflik di kota cahaya emas. Saya lebih suka memberi jalan kepada Penatua Muyuan saat ini daripada menunggu masalah besar. Dengan melakukan ini, saya dapat menunjukkan rasa hormat saya kepada cabang Penatua Muyuan dan memberikan ruang yang lebih besar untuk pengembangan grup bisnis Jinwoo dan cabang saya. Kastil Besi Hitam Bab 847, Membeli Tanah. Pada tanggal 27 November salju lebat, di hutan belantara lebih dari 250 mil jauhnya di barat daya kota cahaya emas. Wilayah ini tidak berafiliasi dengan prefektur Yanghe, namun berbatasan dengan prefektur Yanghe. Sebagai gurun di wilayah provinsi Yuzhou, letaknya lebih dekat ke kota Yuzhou daripada prefektur Yanghe. Zhang Tai, Zhang Yang dan sekelompok orang dari keluarga Zhang sedang mengawasi daratan ini dalam modul komando sebuah pesawat tingkat kemarahan di langit. Dibandingkan dengan prefektur Yanghe, daratan ini bergelombang dan tidak dilalui. Tanah seperti itu ada di mana-mana di provinsi-provinsi rendah seperti provinsi Yuzhou. Karena salju lebat, hutan di pegunungan menjadi rimbun sementara beberapa sungai dan anak sungai membeku. Zhang Cheng,
Zhang Chenglei dan anak-anak kecil lainnya sedang menurunkan tubuh mereka di depan perangkat pencitraan optik di modul perintah dan menyesuaikan jarak fokus dan area tampilan di perangkat pencitraan. Di saat yang sama, mereka berseru karena kegembiraan. Zhang Tai, Zhang Yang, dan Zhang Ping berdiri di ujung lain modul komando dan mengamati daratan melalui jendela-jendela yang lebih rendah. Ayah, bagaimana perasaanmu terhadap tanah ini? Zhang Yang bertanya pada Zhang Ping. Zhang Tai merasa kerutan di dahi ayahnya sudah sangat hilang sementara wajahnya berubah kemerahan. Mungkin karena dia telah naik ke tingkat 6 dan merasa ceria akhir-akhir ini. Aku hanya mengikutimu ke sini untuk melihatnya. Mengenai detailnya, kalian, saudara-saudara, dapat mengambil keputusan sendiri, aku setuju denganmu. Zhang Ping berkata dengan riang. Ayah, ada kawanan rusa di bawah kita. Sebelum Zhang Yang menjawab, anak-anak kecil itu berteriak dan bertepuk tangan ketika mereka menemukan kawanan rusa berlari kencang di hutan belantara. Ikuti kawanannya sebentar untuk orang-orang kecil ini. Zhang Tai mengeluarkan perintah kepada kapten pesawat tersebut. Anak-anak kecil ini sudah menjadi lebih gila setelah mengikutimu hanya beberapa hari. Ayah-ayah lain sangat tegas, lihat dirimu. Kamu telah memanjakan putra-putra kami. Setelah mendengar perintah Zhang Tai, Linda yang sedang mengobrol dengan kakak ipar Zhang Tai mulai menyalahkan Zhang Tai. Sehingga menyebabkan wanita lain terkikik. Saat cuaca semakin dingin, para wanita di keluarga Zhang mengenakan pakaian yang lebih tebal. Dengan syal yang terbuat dari kulit musang dan rubah perak di leher mereka, ditambah rune mahal dan halus atau perhiasan alkemis di tangan mereka, wanita-wanita ini lebih terlihat seperti wanita kaya. Bagaimanapun, pesawat itu harus terbang di angkasa, namun kita harus menyenangkan orang-orang kecil ini. Zhang Tai menjelaskan sambil tersenyum. Setelah itu, dia berbalik dan bertanya pada Zhang Yang, berapa harga tanah di bawah? Meski menjadi dekan pengadilan provinsi di Provinsi Yuzhou, Zhang Tai masih belum tahu banyak tentang perdagangan. Dia jarang peduli dengan uang. Tampaknya itu adalah sequela of Gorath. Berbicara tentang uang, hal pertama yang terlintas di benak Zhang Tai adalah merampok klan Asosiasi Mata Tiga, yang merupakan cara tercepat untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Provinsi Yuzhou adalah provinsi yang lebih rendah. Semua tanah di bawahnya merupakan tanah terlantar yang berjarak 140 mil dari kota. 2/3 di antaranya merupakan daerah pegunungan, sedangkan sepertiganya berupa dataran. Menurut peraturan, tanah di sini hanya berupa dataran rendah. Kelas C tingkat 2, tanah tersebut diberi harga 600 koin emas per mil persegi oleh Biro Sumber Daya Pertanahan di kota Yuzhou. Sangat murah, jawab Zhang Tai setelah tertegun selama beberapa detik. Itu tidaklah murah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi liar di utara. Semua tanah di sana tidak memiliki pemilik. Berdasarkan hukum di negara Taixia, selama kamu membangun sebuah kota di sana, kamu akan memiliki tanah seluas 3 mil persegi. Mengelilingi kota secara gratis sebagai tanah yang berafiliasi. Jika biji penambangan ditemukan di provinsi liar tersebut, klan besar akan selalu membangun kota di dekatnya untuk menempati biji penambangan. Selain memungut pajak, istana kekaisaran tidak akan ikut campur dalam urusan tersebut. Oleh karena itu, reklamasi provinsi liar adalah bisnis besar di negara Taixia. Zhang yang memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Zhang Tai sambil matanya berbinar. Tampaknya Zhang yang tertarik dengan reklamasi lahan di negara Taixia. Setelah berpikir sejenak, Zhang Tai menyadari bahwa apa yang dikatakan Zhang yang benar. Provinsi-provinsi liar di Taixia benar-benar berada dalam keadaan anarkis. Padahal masih ada orang di provinsi liar tersebut. Selama masih ada masyarakat, akan selalu ada konflik seperti perselisihan tentang hak atribusi biji tambang yang ditemukan di provinsi liar yang melibatkan marga perintis yang berbeda. Karena provinsi liar tidak dapat mengadili kasus-kasus litigasi, menurut peraturan yurisdiksi peradilan di negara Taixia, kasus-kasus litigasi di Provinsi Liaozhou yang terletak dekat Provinsi Yuzhou di utara akan disidangkan dan diadili oleh pengadilan di bawah kuil pengadilan di Provinsi Yuzhou. Yakni, Zhang Tai yang akan mengambil alih kasus seperti itu. Sebenarnya, Dekan Mahkamah Agung di Provinsi Yuzhou juga bertanggung jawab atas kasus-kasus litigasi di Provinsi Liaozhou sebelum Provinsi Liaozhou didirikan. Namun, provinsi liar juga memiliki aturan bertahan hidup sendiri. Umumnya konflik di provinsi liar akan ditangani di dalam provinsi. Pemburu bayaran dan klan-klan besar di negara Taixia akan menunjukkan kekuatan mereka di provinsi-provinsi liar. Bagaimana dengan tanah ini? Setelah beberapa hari, kita bisa memanggil seseorang ke sini untuk memperbaiki perbatasan. Mari kita beli tanah sekitar 100.000 mil persegi dulu. Zhang Tai menyarankan dengan tenang seolah-olah dia sedang berbicara tentang membeli 5-10 kg kubis putih. Setelah mengatakan itu, Zhang Tai mendapati bahwa modul perintah langsung menjadi sunyi. Zhang Ping dan Zhang yang mengawasinya dengan tatapan tercengang, bahkan para wanita itu menghentikan pembicaraan mereka ketika mereka berbalik untuk menemuinya. Apa yang salah? Zhang Tai menyentuh wajahnya dengan ekspresi bingung. Ayahnya hampir melontarkan matanya sementara Zhang yang tampak malu.
Zhang yang terbatuk, meskipun grup bisnis Jinwoo telah berkembang sangat pesat beberapa tahun ini, grup bisnis Jinwoo hanya memiliki lebih dari 60 juta koin emas sebagai modal mengambang. Itu mungkin tidak cukup untuk modal mengambang seperti itu. Investasi besar, kami mungkin memerlukan pinjaman bank. Jika jumlah pinjaman terlalu besar, grup bisnis Jinwoo akan mengalami tekanan keuangan yang lebih besar. Wah, begitu, Zhang Tai memindahkan tangannya ke rahangnya. Dia hampir melupakan tekanan finansial yang dihadapi grup bisnis Jinwoo dan keluarganya jika mereka ingin membeli tanah seluas itu. Saya sudah menghitungnya. Saya rasa kita bisa membeli sekitar 150.000 mil persegi tanah terlebih dahulu. Kita bisa membangun kota kecil kelas D dengan ciri khasnya. Saat anak-anak ini tumbuh besar di masa depan, kita bisa memperluasnya lebih jauh jika ada tuntutan. Sambil mengelus rahangnya, Zhang Tai memikirkan tentang para wanita dan bayi dalam kandungan mereka di hutan belantara es dan salju. Karena dia merasa kasihan pada ibunya, Linda, Beverly, dan Fiona, dia tidak memberitahu mereka tentang hal itu. Zhang Tai sedang mempertimbangkan apakah Zhang Chenglei, Zhang Chengting dan Zhang Tingpei akan merasa bahwa dia tidak terlalu mencintai mereka jika mereka tahu bahwa saudara laki-laki mereka yang memiliki ayah yang sama namun ibu yang berbeda dengan mereka ditinggalkan di hutan belantara es dan salju yang mencakup puluhan jutaan mil persegi. Zhang yang benar. Namun, ketika memikirkan masa depan, Zhang Tai merasa bahwa mereka harus membeli tanah sebanyak mungkin. Itu hanya masalah uang. Selain yang dia simpan di Bank Golden Rock, dia mampu membeli wilayah yang luasnya 5-10 kali lipat dari prefektur Yanghe dengan uang yang dia rampok dari klan asosiasi Tiga Mata dan disimpan di kastil besi hitam. Oleh karena itu, uang sama sekali bukan masalah baginya. Saya setuju dengan Anda dalam membangun kota kecil, kakak. Karena ini adalah pertama kalinya keluarga kami membangun kota. Mengingat situasi yang dihadapi kelompok bisnis Jinwoo dan Provinsi Yuzhou, kota ini tidak perlu terlalu besar. Perbaiki saja dalam jarak 70 mil persegi berdasarkan persyaratan kota kelas D. Namun, menurutku kita tidak harus membeli kelebihan tanah di masa depan. Zhang Tai berhenti sejenak, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Setelah 1-2 dekade, Provinsi Yuzhou mungkin akan mengalami perubahan besar. Sulit untuk mengatakan apakah kita akan memiliki peluang bagus pada saat itu. Kita bisa membeli kelebihannya tanah terlebih dahulu. Dengan cara ini, kita dapat memperluas kota kapanpun kita mau. Karena ada begitu banyak lahan terlantar, pegunungan, dan sumber daya di wilayah ini, yang belum dieksploitasi, ditambah lagi dengan prefektur Yanghe yang bertetangga, mengapa tidak menjadikannya sebagai milik kita tanah warisan? Jika grup bisnis Jinwoo menemui masalah dan bangkrut di masa depan, para junior juga bisa hidup kaya tanpa kekhawatiran apapun. Kata masalah mengingatkan sesuatu pada Zhang Yang. Sebagai saudaranya, Zhang Yang tahu bahwa Zhang Tai merujuk pada beberapa bahaya tak terduga yang mungkin dia hadapi. Bagaimanapun, perang suci baru saja pecah selama beberapa tahun, para ksatria mungkin akan pergi ke medan perang di masa depan di negara Taixia. Dalam keluarga ini, semua harta bergerak bisa saja hilang kecuali tanah ini. Selama negara Taixia dan masyarakat Hua tidak dikalahkan oleh iblis, tidak ada yang bisa merampas real estate ini. Kamu benar, tapi saya ikut bertaruh dengan manusia di anak benua Y beberapa tahun yang lalu dan menghasilkan lebih dari 200 juta koin emas. Saya menyimpan uang itu di Bank Golden Rock. Saya dapat meminta Bank Golden Rock mentransfer 100 juta koin emas ke rekening bank di grup bisnis Jinwoo. Kakak, kamu dapat menggunakan 100 juta koin emas untuk membeli tanah, kata Zhang Tai. Semua orang di modul komando dikejutkan oleh kata-kata Zhang Tai. Berapa banyak yang telah kamu hasilkan? Ayah Zhang Tai hampir melompat ketika dia bertanya dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Lebih dari 200 juta koin emas. Zhang Tai berkata terus terang. Linda, Beverly, Fiona, dan kakak ipar Zhang Tai memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan terkejut pada saat yang bersamaan. Tidak peduli apapun, ratusan juta koin emas jelas merupakan angka yang menakutkan. Meskipun kompensasi tahunan yang diterima Zhang Tai saat ini sebagai dekan pengadilan provinsi di Provinsi Yuzhou berada pada peringkat teratas di negara Taixia. Ia juga harus bekerja selama 40 tahun untuk menghasilkan 100 juta koin emas. Coba bayangkan betapa sulitnya menghasilkan 100 juta koin emas bahkan di negara Taixia. Kastil Besi Hitam Bab 848, Reuni Persaudaraan Hit Plain. Selama beberapa tahun ini, akibat Perang Suci, harga komoditas, terutama biji-bijian meningkat. Di Golden Light City, roti kukus berharga 2 koin tembaga dan 5 hao 1. 1 kilogram daging sapi halus berharga sekitar 1 koin perak dan 20 koin tembaga. Sebuah rumah seluas 100 meter persegi di prefektur Yanghe akan berharga sekitar 200 koin emas. Jika sebuah keluarga beranggotakan 4 orang dapat menghasilkan 40-50 koin emas setahun, mereka akan hidup dengan baik di kota cahaya emas. Semua anggota keluarga Zhang Tai dulunya adalah rakyat jelata.
Meskipun kedua kakak ipar Zhang Tai memiliki kondisi kehidupan yang lebih baik sejak mereka masih muda, mereka juga tahu konsep berhemat. Oleh karena itu, ketika Zhang Tai menyebutkan bahwa dia telah memenangkan lebih dari 200 juta koin emas dalam sebuah taruhan, dia mengejutkan semua orang saat ini. Meskipun ayah Zhang Tai bingung, dia masih tidak bisa membayangkan berapa nilai lebih dari 200 juta koin emas itu. Zhang yang ingat bahwa Zhang Tai pernah menyebutkan bahwa dia membuat tumpukan dengan memasang jebakan di Kepulauan Ewentra melalui kristal penginderaan jauh, namun dia tidak membayangkan bahwa Zhang Tai menghasilkan lebih dari 200 juta koin emas. Ketika anggota keluarganya menjadi tercengang dan tidak tahu harus berkata apa, Bu Zhang Tai membuka pintu palka dan memasuki modul komando dengan riang, diikuti oleh dua pelayan wanita yang sedang mendorong troli makan. Modul perintah langsung diisi dengan wewangian. Ayolah, aku baru saja memasak bubur 8 harta karun, itu bisa menyehatkan tubuhmu di musim dingin, kata Ibu Zhang Tai sambil tersenyum lebar. Ibu Zhang Tai memperlakukan memasak makan malam untuk anggota keluarganya sebagai suatu kenikmatan yang tidak dapat dirampas oleh orang lain. Pesawat ini adalah pesawat pribadi dan mewah yang dimodifikasi oleh pesawat tingkat kemarahan. Itu juga dipadukan dengan dapur dan ruang makan. Oleh karena itu, pada hari-hari ini, selama seluruh keluarga bepergian dengan pesawat, Ibu Zhang Tai akan menjadi bos di dapur. Melihat buburnya, mereka semua mengesampingkan topik sebelumnya dan pergi memakannya. Jika ada orang yang berani melanggar niat Ibu Zhang Tai, itu tidak ada bedanya dengan melakukan kejahatan. Meskipun anak-anak keluarga Zhang telah belajar menyanjung nenek mereka, namun, ketika nenek mereka sudah menyiapkan makanan, mereka akan langsung mengerumuni dan menjejalkan makanan ke dalam mulut mereka. Orang yang makan lebih banyak akan mendapat bantuan lebih dari nenek. Apa yang tadi kamu bicarakan? Ibu Zhang Tai bertanya kepada mereka sambil menyaksikan cucu-cucunya makan bubur 8 harta sambil tersenyum. Setelah saling bertukar pandang, Zhang yang memberitahu ibu mereka apa yang baru saja dikatakan Zhang Tai. Duang dot Ibu Zhang Tai menjatuhkan sendoknya ketika dia mendengar lebih dari 200 juta koin emas. Nenek, sendokmu terjatuh. Aku akan menggantinya untukmu. Zhang Xiu dengan bijak mengambil sendok itu. Setelah itu, dia berlari menuju troli makan dan membawa kembali troli baru. Guo, apakah kamu melakukan hal buruk di anak benua Wei? Setelah mendengar kata-kata Ibu Zhang Tai hampir tersedak oleh bubur itu. Bu, ibu terlalu banyak berpikir. Bagaimana aku bisa seburuk itu? Meskipun aku memenangkannya melalui perjudian, setiap koin emas adalah sah. Bank Raja Wali Emas bahkan mempunyai catatan mengenai hal itu. Para tetua istana Huaiyuan yang lain juga tahu tentang itu. Zhang Tai menjelaskan kepada ibunya setelah menepuk dadanya. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menghasilkan begitu banyak? Ibu Zhang Tai melanjutkan kekhawatirannya. Putramu adalah seorang ksatria. Bu, kamu tidak tahu segalanya di dunia ksatria. Beberapa ksatria bisa menghasilkan lebih dari 100 juta koin emas hanya dengan menulis artikel. Tidak aneh jika putramu menghasilkan uang dengan bertaruh dengan orang lain. Beberapa ksatria bisa menghasilkan lebih dari 100 juta koin emas dengan menulis artikel. Apakah kamu bercanda? Ayah Zhang Tai bertanya sambil mengira Zhang Tai sedang membual. Ketika dia mengingat artikel analisis perbandingan kekuatan pertempuran ksatria antara 7 sekte besar di negara Taixia di Gunung Kecerahan, Zhang Tai menghela nafas, aku mengatakan yang sebenarnya. Dibutuhkan 10.000 emas untuk satu ksatria. Koin untuk membaca artikel sekali saja. Jika lebih dari 10.000 ksatria membacanya, bukankah penulis akan memenangkan 100 juta koin emas? Satu kata untuk 1.000 koin emas tidak berlebihan sama sekali. Setelah mendengar jawaban Zhang Tai, orang tua Zhang Tai akhirnya menyadari bahwa Zhang Tai tidak sedang membual. Namun, setelah mengetahui bahwa Zhang Tai akan membeli lebih dari 100.000 mil persegi tanah di Provinsi Yuzhou, seluruh keluarga sangat terkejut. Sebenarnya mereka lebih bersemangat daripada kaget. Bahkan Linda, Beverly dan Fiona tersipu karena kegembiraannya. Perasaan keluarga Zhang seperti yang dirasakan keluarga pada umumnya ketika membeli rumah super seluas puluhan ribu meter persegi tanpa harus mencicil. Mengapa kita membeli daerah pegunungan seperti itu? Mengapa tidak memilih daerah dataran saja? Tanya Ibu Zhang Tai. Zhang yang menjawab, Bu, saya sudah menyuruh orang mensurvei wilayah ini. Selain bergunung-gunung, wilayah ini tidak kekurangan sumber air. Selain itu, wilayah ini kaya akan buah-buahan dan obat-obatan. Tepat di tanah dan hutan pegunungan di bawah kita, ada lebih dari 70 buah-buahan dan lebih dari 1.000 obat-obatan. Saya sudah bernegosiasi dengan Zhang Tai. Jika kita membangun kota di sini, grup bisnis Jinwu dapat mengambil bahan mentah dari sini sehingga dapat memperluas skala produksi obat-obatan serbaguna dengan cepat. Kami akan melakukannya tidak perlu khawatir lagi dengan pasokan bahan baku. Maksudku, kita bisa memilih daerah pegunungan sebagai basis produksi kelompok bisnis Jinwu. Kita tidak perlu membangun seluruh kota di dataran. Karena kota kelas D yang luasnya 70 mil persegi tidaklah besar,
setengahnya bisa dibangun di dataran sementara separuh lainnya bisa dibangun di pegunungan. Setelah kota dibangun, kita bisa menetap dengan pemandangan kota terbaik dan lingkungan terbaik. Bagus bukan? Zhang Tai menambahkan, saat anak-anak ini besar nanti, mereka juga bisa membangun kota mereka sendiri di tanah sekitar. Cetak biru indah yang digambarkan Zhang Tai untuk keluarganya membuat mata semua wanita menjadi cerah. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat yang layak dengan begitu mudah? Ibu Zhang Tai mematahkan semangat Zhang Tai meskipun dalam hatinya dia bahagia. Wah, kancil sedang mandi, dan monyet juga sedang mandi. Anak-anak itu telah kembali ke alat pencitraan setelah menelan bubur 8 harta karun mereka ketika orang-orang dewasa sedang mengobrol di sana. Tak lama setelah Zhang Chengting, semua anak lainnya berseru. Ini musim dingin, bagaimana mungkin rusa dan monyet mandi? Zhang Yang tersenyum. Ayah, ini nyata. Ayah bisa melihatnya di sini. Zhang Chengs memberitahu Zhang Yang. Seluruh keluarga kemudian berkerumun dan melihat ke bawah melalui perangkat pencitraan. Itu adalah puncak gunung yang menjulang tinggi di bawah pesawat, yang sangat menakjubkan. Ada lembah yang dalam dan tenang di bawah puncak gunung. Puncak gunung tertutup salju, namun lembah tersebut masih dikelilingi bunga merah dan pohon willow hijau yang terlihat cukup eksotis. Sungguh menakjubkan, ada kabut yang bergulung di lembah, di bawahnya terdapat area mata air hangat yang luas. Banyak monyet yang membenamkan diri di air hangat dengan riang, beberapa dari mereka bahkan memegang buah beri liar. Mereka hanya berbaring di sana seperti orang kaya yang sedang berlibur. Kawanan lebih dari 20 rusa juga memasuki mata air hangat satu demi satu dan mulai mandi. Pegunungan dan lembah ini membentang sepanjang 7 mil dan mencakup sekitar 30 mil persegi. Itu cukup bagus dan luar biasa. Karena berlimpah air dan rerumputan, mereka dikelilingi oleh dataran. Saat melihatnya dari pesawat, mereka menemukan bahwa benda itu terlihat seperti batangan emas berbentuk sepatu, jenis batangan emas yang sama yang diberikan oleh nenek tertua Zhang Tai kepada junior Zhang di hari ulang tahunnya. Di mana kita? Zhang Yang bertanya. Kapten buru-buru mengeluarkan peta dan menunjuk ke wilayah abu-abu pucat yang belum disurvei dan digambar secara tepat sebelum menjawab, pesawat udara kita ada di sini. Wilayah ini belum dikembangkan, hanya sedikit orang yang datang ke sini pada waktu normal. Oleh karena itu, ini adalah tidak tergambar persis di peta. Kapten menunjuk ke suatu tempat yang jaraknya lebih dari 350 mil dari kota cahaya emas. Bahkan jalur kereta api dan jalan raya terdekat berjarak lebih dari 300 mil. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang berkunjung ke sini. Kalaupun ada, mereka hampir tidak akan datang ke sini dengan pesawat. Itu adalah kehendak Tuhan. Zhang Tai menghela nafas dalam-dalam sambil menggambar lingkaran di sekitar wilayah abu-abu pucat yang mencakup lebih dari 150.000 mil persegi di peta sebelum menunjuk ke wilayah itu dengan penanya. Dengan paksa dan berkata, aku suka wilayah ini. Setelah beberapa jam, keluarga tersebut akhirnya kembali ke rumah mereka di kota cahaya emas dengan pesawat sebelum senja. Pesawat itu baru saja mendarat di pelabuhan pesawat di halaman belakang rumah Zhang. Saya akan meminta seseorang mendaftarkannya di wilayah perkotaan Provinsi Yuzhou besok. 6. Bagus. Aku akan memesan Bank Raja Wali Emas. Zhang Tai tiba-tiba berhenti ketika dia melihat beberapa orang yang dikenalnya sedang berjalan di jalan di depannya. Orang-orang itu juga memperhatikannya dengan air mata berlinang. Di samping mereka ada runo yang dikirim Zhang Tai ke Provinsi Yuzhou. Sebelum Zhang Tai mengetahui bagaimana runo bisa membawa mereka kembali begitu cepat, orang-orang itu bergegas ke arahnya sambil melambaikan tangan. Kepala besar, si gemuk terangsang berteriak. Setelah mendengar nama panggilan yang aneh namun familiar, Zhang Tai merasa seolah 2 dekade telah berlalu. Kastil Besi Hitam bab 849, situasi saat ini menghadapi persaudaraan Hit Plain. Hanya setelah lebih dari 2 bulan, sebelum Runo dan bawahannya meninggalkan wilayah-wilayah militer Timur Laut, mereka bertemu Barley dan anggota Hit Plain Brotherhood lainnya di kota Huizhou. Ibu kota Provinsi Huizhou. Kota Huizhou adalah pusat udara terbesar di wilayah militer Timur Laut negara Taixia. Runo dan bawahannya membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan untuk tiba di kota Huizhou dengan pesawat. Ketika mereka hendak pindah ke Provinsi Guizhou, mereka secara tidak sengaja bertemu dengan rombongan Barley di ruang keberangkatan pangkalan pesawat. Menurut Runo, rombongan Barley sedang membicarakan dengan lantang tentang istana Huaiyuan Provinsi Yuzhou di ruang tunggu keberangkatan. Salah satu dari mereka bahkan berbicara tentang grup bisnis Jinwu dan Zhang Yang. Karena penasaran, Runo menanyakan latar belakang mereka dan menemukan bahwa merekalah orang-orang yang dia cari. Menurut perkiraan Zhang Tai, tim Runo memerlukan waktu setidaknya 3 bulan untuk kembali bersama rombongan Barley dari Provinsi Guizhou karena total perjalanannya adalah 250.000 mil. Dia tidak dapat membayangkan bahwa mereka akan kembali hanya dalam 2 bulan. Menurut Barley, ketika mereka berada di Provinsi Guizhou, mereka mendengar tentang pengobatan serbaguna.
Melalui penyelidikan, mereka mengetahui bahwa grup bisnis Jinwoo telah terkenal di seluruh provinsi Yuzhou. Selain itu, Istana Huaiyuan telah berakar di prefektur Yanghe di provinsi Yuzhou. Melalui negosiasi, Barley, Douk, Sarwin, Hista, Leit dan Bagat kemudian bertekad untuk menemukan Zhang Tai di provinsi Yuzhou. Setidaknya mereka ingin mengetahui keberadaan Zhang Tai. Sejak Zhang Tai mengirim mereka pergi dari kota Black Hot dan menghilang sejak saat itu, dia selalu menjadi topik persaudaraan Hit Plain. Ketika mereka datang ke negara Taixia pada awalnya, mereka telah menghubungi Zhang Yang. Namun, setelah beberapa waktu, mereka gagal menghubungi Zhang Yang lagi karena berbagai alasan. Tentu saja, mereka kehilangan informasi tentang Zhang Tai. Sebenarnya, sebelum mereka bertemu Runo, mereka bahkan tidak yakin apakah Zhang Tai masih hidup. Setelah mendengar bahwa grup bisnis Zhang Yang dan Jinwoo telah berakar di provinsi Yuzhou, mereka buru-buru datang ke provinsi Yuzhou untuk menanyakan keberadaan Zhang Tai kepada anggota keluarga Zhang Tai. Tidak peduli berapa lama telah berlalu, apa yang terjadi selama mereka memanggil satu sama lain sebagai saudara telah lama menjadi tanda terdalam dalam hidup mereka dan tidak akan pernah hilang. Tanpa Zhang Tai, mereka bahkan tidak dapat membayangkan kehidupan yang mereka dan anggota keluarga mereka hadapi saat ini. Mereka mungkin sudah lama terdampar di benua lain atau menjadi salah satu mayat di anak benua Y. Bisa dibilang, Zhang Tai bukan hanya saudara mereka, namun juga penyelamat mereka. Bahkan orang tuanya pun biasanya menanyakan keberadaan Zhang Tai, apalagi mereka. Saat melihat Zhang Tai, Sarwin, yang dulunya sentimental, mula-mula memalingkan matanya, diikuti oleh semua anggota Hit Plain Brotherhood termasuk Zhang Tai. Mereka memanggil nama satu sama lain dan saling berpelukan erat serta menepuk bahu satu sama lain dengan kuat tanpa mengatakan apapun lagi. Selain Zhang Tai, anggota Hit Plain Brotherhood lainnya telah banyak berubah secara fisik. Mereka bukan lagi junior yang lugu, sebaliknya, mereka semua tumbuh tinggi dan kuat. Setelah beberapa tahun, mereka akan berusia 30 tahun. Bagat tampak lebih kuat dari sebelumnya, selain itu, dia memiliki kumis yang lebat. Perut Barley si gendut seperti perut wanita hamil anak kembar. Sarwin telah tumbuh lebih tinggi. Sebelumnya, Sarwin memiliki tinggi rata-rata di Hit Plain Brotherhood. Namun, kini dia bahkan lebih tinggi 2 cm dari Baghdad. Douk botak dengan bekas luka sayatan pisau di wajah kirinya. Dia benar-benar terlihat seperti orang kapak yang berpengalaman ketika dia menutup mulutnya. Leit telah berubah menjadi lebih dewasa. Dengan kacamata berbingkai kawat, dia lebih terlihat seperti seorang sarjana. Hista tampak masih seperti orang besar. Wajahnya menjadi agak pucat. Dia mengenakan kemeja playboy dan celana putih gaya barat yang menarik perhatian. Yang lebih menarik lagi adalah kalung emas selebar 2 cm itu. Di ruang kerja, Zhang Tai dan anggota Hit Plain Brotherhood lainnya saling melirik selama beberapa waktu. Akhirnya, Barley menghela nafas sambil mengusap wajah gemuknya. Bukankah orang Hua menjadi tua? Bagaimana kamu bisa begitu berlebihan? Kenapa aku tidak bisa melihat jejak waktu yang telah berlalu di wajahmu? Kamu terlihat tidak berbeda dari itu waktu ketika kamu meninggalkan kota Black Hot. Sarwin dan yang lainnya mengangguk dengan paksa pada saat yang bersamaan. Mereka yang selalu berada di pihak Zhang Tai tidak menyadari bahwa Zhang Tai adalah orang yang aneh. Hanya mereka yang sangat akrab dengannya dan sudah bertahun-tahun tidak melihatnya yang bisa merasakan teror Zhang Tai. Penampilan Zhang Tai hampir tidak berubah sejak terakhir kali mereka melihatnya. Saya tidak tahu, mungkin itu adalah gejala sisa dari sambaran petir. Zhang Tai hanya bisa mengarangnya karena dia sama sekali tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada mereka. Kamu tahu, saat aku membayangkan kamu bisa tidur dengan gadis-gadis muda berusia 50-an, aku lebih suka disambar petir atas nama kamu. Hista menghela nafas. Apa yang terjadi di kota Black Hot? Kenapa kamu tidak kembali setelah meninggalkan pesawat itu? Douk bertanya dengan cemas setelah perkataan Hista. Mereka telah dibingungkan oleh pertanyaan ini selama bertahun-tahun. Dalam perjalanan ke sini, selain memberitahu mereka bahwa Zhang Tai masih hidup dan baru saja datang ke negara Taixia, Zhang Yang hampir tidak mengungkapkan hal lain tentang Zhang Tai kepada mereka. Oleh karena itu, mereka tidak tahu apa-apa tentang situasi Zhang Tai saat ini. Aku meninggalkan pesawat untuk membunuh Apian si Bastard. Belakangan, karena beberapa kecelakaan, aku hampir dibunuh oleh Apian. Sulit untuk menggambarkan prosesnya. Butuh beberapa tahun untuk menyingkirkan peristiwa itu sepenuhnya dan mendapatkan keuntungan. Kebebasan. Setelah Perang Suci pecah, saya kembali ke prefektur Huaiyuan dan diberitahu bahwa Anda telah tiba di negara Taixia. Oleh karena itu, saya menjadi tenang. Saya kemudian tinggal di anak benua Y untuk melawan setan di istana Huaiyuan selama beberapa waktu. Bertahun-tahun, Zhang Tai menjelaskannya kepada mereka ketika dia datang ke ruang belajar dan mengambil sebotol minuman keras. Setelah itu, dia kembali dan membuatkan segelas minuman keras untuk mereka masing-masing. Apakah kamu mempromosikan LV-10? Begitu cepat, Baghdad telah menatap Zhang Tai sejak dia melihat Zhang Tai. Karena Baghdad gagal mengetahui Ki Zhang Tai, dia hanya membuat tebakan yang berani.
Menurut pendapat Baghdad, berdasarkan kecepatan kultivasi Zhang Tai, ia seharusnya mempunyai peluang untuk berpromosi ke tingkat 10 dalam beberapa tahun terakhir. Pantas saja Baghdad salah mengira karena hanya sedikit orang di istana Huaiyuan yang mampu menembus tingkat 9 di usia 20-an. Selain itu, Baghdad tidak pernah bisa membayangkan apa yang dialami Zhang Tai selama beberapa tahun terakhir. Dibandingkan dengan Zhang Tai si aneh, meskipun Baghdad sangat rajin selama beberapa tahun ini, dia baru saja naik ke tingkat 6 dan menyalakan 10 titik lonjakan di tulang punggungnya. Dia masih berjarak 3 poin dari petarung LV7. Setelah melirik Baghdad, Zhang Tai menyimpan semua informasi tentang Baghdad di benaknya. Mengingat butiran halus di antara ibu jari dan jari telunjuk Baghdad, Zhang Tai tahu bahwa Baghdad sedang mempraktikkan keterampilan pedang yang sangat umum, yaitu pedang konstan 10 langkah. Baghdad baru saja mengenal keterampilan pedang ini. Selain itu, saat Baghdad berlatih tinju darah besi di awal, meskipun ia gagal melakukannya, ia memang telah menghabiskan beberapa waktu dalam gerakan dasar tinju darah besi, terutama gerakan macan berbaring, yang dapat meningkatkan kemampuannya. Kekuatan dan kemampuan anti serangan. Dengan gerakan harimau berbaring sebagai fondasinya, mengingat ciri-ciri di punggung dan leher Baghdad, serta aroma obat yang samar dan khas di sekujur tubuhnya, Zhang Tai tahu bahwa Baghdad sedang berlatih kungfu anti serangan lain dari orang Hua punggung besi keahlian. Dengan kesadaran ksatria yang kuat, informasi Baghdad hampir transparan bagi Zhang Tai. Baghdad adalah orang yang gigih dan rajin, yang merupakan tipikal perwakilan dari sebagian besar pemuda berprestasi di usianya. Melalui usahanya yang gigih, dia akan segera berpromosi ke LV7 sebagai yang terkuat di antara anggota Hit Plain Brotherhood lainnya selain Zhang Tai. Saya memang telah menembus tingkat 9. Zhang Tai menjawab sambil tersenyum. Karena dia tidak ingin terlalu menakuti mereka, dia hanya mengalihkan topik pembicaraan. Bagaimana kamu tinggal di Provinsi Guizhou? Setelah mendengar bahwa Zhang Tai mengakui bahwa ia telah menembus LV9. Yang lain melirik Zhang Tai karena mereka mengira Zhang Tai telah dipromosikan ke LV10. Berbicara tentang Provinsi Guizhou, semua anggota Hit Plain Brotherhood langsung terlihat cerah, termasuk Barley. Kami hidup cukup baik di Provinsi Guizhou. Kami membutuhkan waktu beberapa tahun untuk beradaptasi dengan lingkungan di Provinsi Guizhou. Persaudaraan Kehendak Tuhan membuka 3 jaringan hotel mewah dan 5 ruang makan. Kami memiliki bisnis yang bagus di sini. Kami telah berhasil menyelesaikannya. 600.000 koin emas menggunakan 200.000 koin emas yang Anda berikan kepada kami di awal. Anda memiliki 50% dari total saham 3 hotel besar dan 5 ruang makan. Doug menjelaskan dengan semangat sambil menepuk bahu Zhang Tai dengan paksa dan mengundang Zhang Tai dengan penuh semangat. Kepala besar, jika kamu tidak dapat lagi melanjutkan pekerjaan di Provinsi Yuzhou, bekerjalah bersama kami di Provinsi Guizhou. Selama kami tetap bersama masing-masing lainnya, kami pasti akan memiliki masa depan cerah di Provinsi Guizhou. Kastil Besi Hitam Bab 850, meletakkan fondasi di Provinsi Yuzhou. Di dunia ini, hanya sedikit orang yang secara legendaris menonjolkan kehidupan radikal. Kebanyakan orang menjalani kehidupan yang sangat biasa. Jejak nasib setiap individu memiliki kelembaman yang kuat. Setelah bertahun-tahun, kelembaman ini sekali lagi terwujud dalam diri teman-teman Zhang Tai. Para anggota Persaudaraan Kehendak Tuhan tidak kehilangan ambisi yang biasa mereka bawa di kota Blackhawk dan menyerah pada kehidupan bersama dan juga tidak tertandingi di wilayah tersebut. Seperti banyak rakyat jelata lainnya, mereka masih berusaha sebaik mungkin untuk mendaki sejauh yang mereka bisa lihat. Dengan dukungan saya, sekelompok anak muda asing memerlukan waktu beberapa tahun untuk berakar di tempat asing. Melalui upaya bersama, mereka bahkan mengumpulkan 600.000 koin emas menggunakan 200.000 koin emas yang saya berikan pada mereka di awal. Ini sudah merupakan pekerjaan bagus bagi mereka. Di usia ini, sebagian besar remaja putra tidak mampu mencapai prestasi sebesar itu. Zhang Tai memuji mereka di dalam hati. Namun, dibandingkan dengan apa yang dialami Zhang Tai, pencapaian seperti itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Zhang Tai mulai berpikir ulang secara mendalam. Perbedaan tajam antara gairah Doug dan perasaan tenang Zhang Tai mengingatkan Zhang Tai, Barley, Doug, dan anggota God's Will Brotherhood lainnya tetap tidak berubah, yang berubah adalah aku. Oleh karena itu, saya tidak bisa mempertahankan semangat yang sama ketika mereka menghadapi tugas yang membuat mereka gila. Selama beberapa tahun terakhir, setelah mengalami begitu banyak hal seperti memusnahkan semua iblis di anak benua Wai dan mendirikan kerajaan suci Islandia, apa yang dilakukan oleh Persaudaraan Kehendak Tuhan sama sekali tidak setara dengan Zhang Tai. Bisnis ratusan ribu koin emas hampir bisa diabaikan oleh Zhang Tai. Mungkin, kelembaman yang kuat juga bisa disebut takdir. Bagaimana jika saya tidak memiliki Castle of Black Iron? Zhang Tai bertanya pada dirinya sendiri sambil menghela nafas dengan emosi. Perbedaan tajam antara dirinya dan teman-temannya tidak menimbulkan rasa superioritas apapun pada Zhang Tai. Sebaliknya, dia menghargai persahabatan ini lebih dari sebelumnya.
Barley, Doug, Hista dan anggota Godswill Brotherhood lainnya memperhatikan Zhang Tai dengan mata panas dan menunggu jawabannya. Setelah terdiam selama beberapa detik, Zhang Tai menghela nafas dalam-dalam dan memperhatikan mereka dengan tatapan tulus. Saya khawatir saya tidak dapat meninggalkan Provinsi Yuzhou untuk saat ini. Saya telah mengalami terlalu banyak pengalaman selama bertahun-tahun dan memikul beban yang lebih besar. Tanggung jawab daripada sebelumnya. Saya tidak bisa hidup sebebas sebelumnya lagi. Aku mengerti. Apakah karena keluargamu? Aku tidak menyangka kamu sudah memiliki 3 putra. Kamu yang terbaik di antara kami. Baghdad memuji dengan cara yang tidak dibatasi. Tidak hanya itu, Zhang Tai menjawab sambil tersenyum. Apakah kamu masih mengikuti perintah Istana Huaiyuan? Sarwin bertanya. Tidak sepenuhnya, tapi aku tidak bisa berpisah dari Istana Huaiyuan dengan mudah. Lalu apa alasannya? Leit membuka mulutnya. Berjanjilah padaku, kamu tidak akan terkejut dengan hal itu. Zhang Tai memperhatikan mereka dengan tatapan serius. Tidak masalah, silakan. Orang lain juga menjawab dengan tatapan serius dan langka. Saya sudah dipromosikan menjadi seorang ksatria ketika saya berada di anak benua Wei. Jabatan saya saat ini adalah Dekan Mahkamah Agung di Provinsi Yuzhou. Setelah tinggal di negara Taixia begitu lama, Anda pasti sudah mengetahui tanggung jawab dekan dari negara tersebut. Mahkamah Agung, Zhang Tai berkata dengan tatapan yang sangat serius. Setelah saling bertukar pandang, suasana di ruangan itu langsung berubah menjadi aneh. Setelah terdiam beberapa detik, hahaha. Orang-orang itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sambil terhuyung maju dan mundur. Doug bahkan mengeluarkan air liurnya. Sambil tertawa, mereka menepuk perut dan paha mereka dengan paksa. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang ini akan bereaksi sedemikian rupa ketika dia mengungkapkan kebenarannya. FCK, bukankah ayah ini terlihat seperti seorang ksatria? Saya telah banyak berlatih untuk berpromosi menjadi seorang ksatria. Apa yang kalian tertawakan? Zhang Tai mengumpat dalam hati dengan tatapan bingung. Big Head, kamu benar-benar lucu. Hista tertawa terbahak-bahak saat dia dengan paksa menepuk bahu Zhang Tai dan berkata sambil mengedipkan mata, jika kamu seorang ksatria, kamu pastilah seorang tetua klan Istana Huaiyuan. Di anak benua Wei, seorang ksatria bisa menjadi kepala sebuah korps. Sebenarnya, tidak ada satupun ksatria di bekas aliansi Andaman sama sekali. Setelah mengatakan itu, Hista memperlihatkan ekspresi tidak senonoh sambil merendahkan suaranya. Sebenarnya, aku juga pernah menggunakan trik ini sebelumnya untuk menipu wanita agar tidur denganku. Belakangan, aku menemukan trik ini tidak berhasil lagi karena tidak ada satupun dari mereka yang percaya. Suatu kali, aku akhirnya menemukannya. Namun, ketika aku bangun di pagi kedua, aku menemukan dompetku dan wanita itu sudah lama hilang. Sejak saat itu, aku berhenti memainkan tipuan seperti itu. Saya memang seorang tetua klan Istana Huaiyuan. Saya juga menjabat sebagai pemimpin korps badai selama tahun-tahun ketika saya berada di prefektur Huaiyuan di sub-benua Wei. Zhang Tai menjelaskan dengan tatapan tak berdaya. Hahaha, yang lain tersenyum lebih berlebihan. Ini adalah orang besar yang kita kenal. Kamu sama lucunya dengan orang yang sangat istimewa sebelumnya. Barley tertawa begitu keras hingga perutnya mulai bergetar seperti riak. Ada baiknya kamu punya ide seperti itu. Setidaknya kamu punya target, Sarwin berkata secara implisit. Seperti yang biasa kita impikan bahwa kita adalah anak-anak dan tuan muda dari 4 klan besar di kota Blackhawk dan menikmati daging sapi rebus dengan kentang yang tak ada habisnya. Doug mengangguk dengan tatapan serius. Ksatria juga merupakan target seumur hidupku. Baghdad membusungkan dada saat mengatakan ini. Jika kamu seorang ksatria, maka persaudaraan kita akan bergantung pada negara Taixia. Urusan kita adalah... Leit tiba-tiba berhenti ketika dia dan teman-temannya tiba-tiba merasa bahwa Zhang Tai telah banyak berubah ketika melepaskan sebuah ki yang sangat aneh. Yang mana hampir membekukan setiap selnya dalam sepersekian detik. Mereka semua merasakan bahwa kesadaran mereka telah dipisahkan dari tubuh mereka oleh kekuatan yang luar biasa itu. Mereka merasa kesadaran dan tubuhnya mungkin terkurung dalam sangkar yang kokoh dan tanpa harapan. Jika Zhang Tai suka, dia bisa meledakkan kepala mereka hanya dengan melirik mereka. Dalam keadaan ini, mereka pasti akan tercekik pada akhirnya. Hanya dalam beberapa detik, setelah Zhang Tai menyembunyikan ki-nya yang luar biasa. Tawa di ruangan itu berhenti sementara yang lain basah kuyup bahkan di musim dingin karena mereka merasa pakaian mereka menempel erat di tubuh mereka. Mereka tampak seperti baru saja melihat hantu di siang hari dengan mulut terbuka lebar, hampir bisa menampung sebutir telur. Rea, nyata ini, ksatria. Adonan menjadi tergagap, aku masih hidup setelah menepuk bahu seorang ksatria, persaudaraan kehendak Tuhan kita punya keni ksatria. Barley si gendut terpengaruh oleh adonan saat dia menatap Zhang Tai. Sehingga membuat seluruh tubuh Zhang Tai merinding. Istana Huaiyuan baru saja memenangkan posisi gubernur provinsi di Provinsi Yuzhou.
Gubernur provinsi di Provinsi Yuzhou saat ini adalah Zhang Taixuan, kepala klan Zhang. Saya ditunjuk sebagai dekan pengadilan provinsi di Provinsi Yuzhou. Seperti yang sudah Anda lakukan. Sudah lama berada di negara Taixia, kamu pasti sudah mengetahui tanggung jawab dekan pengadilan provinsi. Zhang Tai memperhatikan mereka dalam diam, karena ini adalah dunia yang kacau. Negara Taixia mungkin adalah tanah suci terakhir bagi manusia. Aku tahu kalian hidup dengan cukup baik mengingat penampilan kalian. Aku tahu kalian masing-masing memiliki masa depan yang cerah. Aku senang melihatnya kamu hidup dengan baik, itulah yang aku harapkan ketika aku mendirikan persaudaraan kehendak Tuhan. Aku tidak ingin mengganggu pola hidupmu, aku juga tidak ingin memaksamu untuk membuat pilihan atau keputusan apapun. Jika kamu mau, kamu bisa datang ke Provinsi Yuzhou untuk membantuku. Namun, meskipun dunia ksatria penuh dengan peluang, itu juga sangat berbahaya. Aku tidak bisa menjamin apapun padamu. Dengan keputusan ini, kamu mungkin terlibat dalam krisis yang lebih besar di masa depan, bahkan pada saat itu mengorbankan nyawamu. Oleh karena itu, kamu harus memikirkannya baik-baik. Jika kamu setuju untuk datang ke sini, aku akan menyambutmu. Jika kamu ingin mempertahankan pola hidupmu saat ini, aku juga akan senang padamu. Apa yang bisa kita lakukan di sini di Provinsi Yuzhou? Barley bertanya dengan ragu-ragu dan tidak percaya diri setelah bertukar pandang dengan yang lain. Mereka semua tahu bahwa mereka bukan siapa-siapa di hadapan seorang ksatria dan dekan pengadilan provinsi di Provinsi Yuzhou. Jika mereka memerintah sebuah kota, mereka mungkin memenangkan hati dekan pengadilan provinsi di Provinsi Yuzhou. Namun, pencapaian mereka saat ini sama seperti anak-anak yang bermain pasir di depan Zhang Tai. Apa keahlianmu? Zhang Tai bertanya. Ketika kami datang ke Provinsi Yuzhou, kami telah menganalisis kekuatan kami dengan cermat. Karena kami baru saja lulus sekolah menengah, kami tidak memiliki keterampilan, kekuatan tempur, atau hubungan antar manusia. Yang dapat kami andalkan adalah modal yang telah Anda berikan kepada kami. Kecerdasan dan ketekunan kami, oleh karena itu, kami akhirnya memilih industri jasa. Kami berinvestasi di penginapan dan minibar pada awalnya. Setelah mengumpulkan cukup pengalaman di industri ini, kami membuka hotel, yang juga merupakan keahlian kami. Jawab Jelai. Jika demikian, mengapa tidak membuka hotel di Provinsi Yuzhou? Zhang Tai tersenyum. Tetapi kamu tidak boleh hanya membuka 3 hotel di sini, sebaliknya. Kamu harus membuka setidaknya 300 hotel di seluruh Provinsi Yuzhou. Zhang Tai berkata, sementara mata orang-orang lainnya berangsur-angsur menjadi cerah. Anda sudah menjadi dekan pengadilan provinsi di Provinsi Yuzhou, untuk apa Anda membuka begitu banyak hotel? Douk bertanya seperti orang idiot. Sekarang ini adalah investasi, tentu saja, tujuan pertama kami adalah menghasilkan banyak uang. Bahkan saya ingin menghasilkan uang, itu sah karena uang adalah simbol kekuatan dan kekuasaan. Cara paling sederhana untuk mengumpulkan kekuatan dan kekuasaan adalah dengan menghasilkan dan menghemat uang. Zhang Tai tersenyum, di masa depan. Hotel-hotel kita bahkan bisa tersebar di seluruh negara Taixia. Kita bisa menghubungi orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Setiap hotel berfungsi sebagai mata dan telinga, yang bisa membantu kita bertanya dan mengumpulkan informasi dengan cara yang paling nyaman. Dalam banyak kasus, pesan utama bahkan lebih penting daripada korps. Selain itu, hotel merupakan industri jasa yang komprehensif, yang mencakup pakaian, makanan, akomodasi, dan transportasi. Terlebih lagi, ini merupakan industri padat karya. Semakin banyak hotel yang kita buka, semakin banyak tempat yang akan kita tempati, semakin banyak pemangku kepentingan yang kita miliki dan semakin banyak orang yang bergantung pada kita. Semakin besar pula pengaruh yang kita miliki. Kita akan meletakkan dasar yang kuat di sini dengan menjadikan usaha kita lebih baik, lebih besar dan lebih kuat. Sekarang kami telah memutuskan untuk mencari nafkah di negara Taixia, kami harus mengakar kuat di tempat ini. Zhang Tai telah belajar dari Golden Rock Bank bagaimana mengerahkan upaya terbaiknya untuk melakukan pekerjaan dengan baik atau mengembangkan industri. Selama beberapa hari ini, Zhang Tai telah mempertimbangkan cara melakukan routing di negara Taixia. Selain membangun kota dan memperluas grup bisnis Jinwu, Zhang Tai merasa dia bisa melakukan hal lain. Selain industri perhotelan, Zhang Tai juga mempertimbangkan pertambangan biji, arsitektur, dan manufaktur mesin. Tentu saja, Zhang Tai sangat ingin memiliki bank swasta seperti Golden Rock Bank. Sedangkan, mengingat ketatnya persyaratan untuk membuka bank swasta di negara Taixia dan terbatasnya sumber daya dirinya dan klan Zhang di negara Taixia, maka Zhang Tai menyerah untuk sementara waktu. Di negara Taixia, sebuah bank provinsi memerlukan setidaknya 10 miliar koin emas sebagai modal awal. Kondisi ini mengecewakan sebagian besar klan besar. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang dari persaudaraan kehendak Tuhan bisa tiba di sini secara tiba-tiba dan menjalankan industri perhotelan mereka dengan baik di Provinsi Guizhou. Dari awal, Zhang Tai kemudian mencurahkan pemikiran aslinya. Sekarang setelah Zhang Tai menuangkannya, dia hampir membuat keputusan.
Bahkan jika mereka tidak setuju, Zhang Tai juga akan meminta orang lain melakukannya. Sekalipun puluhan hotel mengalami kerugian, Zhang Tai masih bisa menanggungnya. Oleh karena itu, Zhang Tai dengan percaya diri memberitahu mereka bahwa dia ingin membuka lebih dari 300 hotel di seluruh provinsi Yuzhou, yang jumlahnya terlalu kecil untuk provinsi Yuzhou. Bahkan sebagai provinsi yang lebih rendah.